Di Akademi Penyihir Ofensif, semua orang sepakat tentang satu hal, tidak ada tempat untuk penyembuh di sini. Namun karakter utama kita berpikir berbeda. Will adalah penyembuh terbaik yang ada, namun dia tetap mendaftar di akademi ini. Semua orang berharap dia akan gagal total. Seorang guru bahkan memutuskan untuk membuktikannya dengan mengatur pertarungan simulasi. Saat pertarungan dimulai, guru itu menggunakan sihir tanah untuk membatasi gerakan Will. Namun Will dengan mudah menghindari setiap serangan, meningkatkan kecepatannya dengan sihir penyembuhan. Guru itu hampir berhasil membatasinya dengan gumpalan tanah, tetapi Will menghindar lagi. Kemudian dia beralih menyerang. Dia mendekat dan menyerang dengan belatinya. Tentu saja, serangan itu tidak berhasil. Guru itu menyelimuti dirinya dengan pelindung bumi yang tidak bisa ditembus, yakin bahwa penyembuh lemah tanpa sihir ofensif tidak bisa menyentuhnya. Tetapi Will tahu cara mengatasinya. Di dunia ini, sebagian besar penyihir membatasi kekuatan mereka karena tubuh mereka tidak dapat menangani kekuatan penuh mereka. Mendorong melewati batas itu menyebabkan tubuh hancur. Tetapi jika Will menghilangkan pembatas itu, dia bisa melepaskan kekuatan besar dengan mengorbankan menghancurkan tubuhnya sendiri. Dan itu sama sekali tidak masalah baginya. Dia seorang penyembuh, lagi pula. Will menerjang maju dengan kepalan tangan yang sangat bertenaga. Lengannya patah saat ia menerobos langsung melewati pelindung bumi sang guru. Guru itu bahkan tidak sempat bereaksi. Dia langsung pingsan. Jadi, mengapa ada penyembuh di akademi ini? Karena terakhir kali, yang lain tidak ada gunanya. Dan Will meninggal karenanya. Inilah yang terjadi saat itu. Anda pasti berpikir bahwa menjadi baik dalam pekerjaan akan membuat Anda dihormati oleh atasan Anda, bukan? Nah, itu tidak terjadi pada pemuda kita ini. Dia justru dilukai oleh atasannya sendiri karena melakukan pekerjaan yang luar biasa. Will adalah seorang pemuda biasa dengan kemampuan menyembuhkan yang luar biasa. Kekuatan unik yang hanya dia miliki di seluruh dunia. Dia benar-benar bisa menyembuhkan bahkan cedera paling mengerikan seolah itu hanyalah permainan anak-anak. Kehilangan lenganmu, bukan masalah besar. Dia bisa menumbuhkannya kembali dari tunggul dalam hitungan detik. Saat ini, dia bertugas bersama prajurit terakhir yang tersisa di garis depan yang bertarung melawan pasukan iblis yang dipimpin oleh Raja Iblis. Pasukan yang bertanggung jawab memporak-porandakan kerajaan Grenbald. Para prajurit berjuang mati-matian, mencoba yang terbaik untuk menghalau pasukan iblis yang telah menghancurkan seluruh dunia. Adapun pemuda kita, dia tidak memiliki pengalaman bertempur. Jadi dia ditugaskan untuk menyembuhkan yang terluka, pada dasarnya menarik mereka kembali dari ambang kematian. Namun kenyataannya, para manusia fana ini tidak punya peluang melawan makhluk-makhluk menakutkan yang telah muncul dari kedalaman neraka itu sendiri. Itulah mengapa para prajurit terus kembali dengan anggota tubuh yang hilang dan anak kita terus menyembuhkan mereka dengan rajin. Namun, pada akhirnya, para prajurit lelah bertarung berulang kali, hanya untuk terluka lagi. Mereka telah menerima kenyataan pahit mereka. Mereka sudah pasrah. Mereka lebih memilih mati di medan perang dan mengakhiri penderitaan ini. Itulah tepatnya mengapa anak kita ditikam oleh kaptennya. Sang kapten percaya bahwa Will tidak memahami rasa sakit dan kengerian yang diderita para prajurit setiap kali mereka dipaksa kembali ke medan perang. Akhirnya, para prajurit yang putus asa meninggalkan garis pertahanan, membiarkan monster-monster raksasa mulai memporak-porandakan sisa-sisa kerajaan. Will menyaksikan tanpa daya saat semua orang mati di depan matanya, melihat rumahnya hancur berantakan. Mendongak menatap naga raksasa itu, ia akhirnya menyadari kengerian macam apa yang telah dialami para prajurit itu. Pada saat itulah kekuatan terbesarnya menjadi penyesalan terbesarnya. Andai saja ia memiliki apa yang diperlukan untuk bertarung di medan perang, ia bisa saja memastikan kelangsungan hidup orang-orang di sekitarnya. Dengan hasrat membara untuk mempertahankan kerajaannya dengan kedua tangannya sendiri, Bro mengambil kerikil sungguhan dari tanah dan mulai menyerbu naga itu. Tentu saja, upayanya yang konyol untuk melawan naga perkasa hanya dengan sebuah batu berujung pada kematiannya. Namun bisa ditebak, dia terbangun hampir 5 tahun di masa lalu, tepat sebelum dia mendapatkan gelar penyembuh terhebat di dunia, gelar yang kemudian ia sesali. Bertekad untuk tidak mengulangi penyesalan masa lalunya, dia memutuskan untuk mendaftar di sebuah akademi yang berspesialisasi dalam sihir ofensif daripada penyembuhan.
Dan pilihan pertamanya untuk institusi itu adalah Akademi Swords, sebuah sekolah yang didedikasikan sepenuhnya untuk seni tempur. Di dunia ini, seni penyembuhan dan seni menggunakan sihir ofensif tidak bisa berdampingan, memaksa para penyihir muda untuk memilih satu profesi saja. Namun, Will memutuskan untuk melanggar aturan tak terucap ini dan mencapai apa yang gagal ia raih di kehidupan masa lalunya. Ia berencana untuk memanfaatkan pengetahuannya di masa lalu dalam upaya mengembangkan dirinya dengan cara yang tidak hanya ia tahu cara menyembuhkan, tetapi juga tahu cara bertarung sendiri. Untuk memulainya, ia harus mendaftar di salah satu akademi paling bergengsi yang dunia ini tawarkan, Swords Academia. Diyakini bahwa akademi ini dapat membina bakat muda menjadi penyihir pengguna sihir ofensif kelas 1. Belum lagi, penyihir tempur paling berbakat di kehidupan masa lalu, Will juga merupakan lulusan dari akademi ini. Namun, ada masalah. Will adalah penyihir penyembuh, jadi masuk ke Swords tidak akan mudah. Biasanya para bangsawan menghabiskan banyak uang untuk mendaftarkan keturunan mereka yang kurang cerdas di akademi ini, tapi anak kami saat ini tidak punya uang. Bahkan jika dia mulai mencari nafkah menggunakan kemampuan penyembuhannya, dia tidak akan bisa menabung cukup sebelum batas waktu pendaftaran tiba. Saat dia merenungkan kesulitannya, saudarinya masuk ke kamar. Melihatnya hidup menyebabkan matanya berkaca-kaca. Memperhatikan reaksinya, dia mengira perutnya pasti sakit sampai dia menangis seperti itu. Dia dengan cepat mengusap air mata itu dan berpura-pura, mengatakan ada sesuatu yang mengganggu matanya. Namun, di dalam hatinya, ia nyaris tidak bisa menahan kegembiraan melihat adiknya hidup. Ia bersumpah untuk melindunginya kali ini dari malapetaka yang telah merenggut nyawanya sebelumnya. Dan bukan hanya dia, ia akan memastikan untuk melindungi semua orang yang gagal ia selamatkan sebelumnya. Tiba-tiba benaknya tercetus sebuah ide. Ia tampaknya sudah menemukan langkah selanjutnya. Namun sebelum kita melanjutkan, berikut adalah sedikit konteks tentang Federasi Akademi Sihir. Ini adalah organisasi yang mengawasi semua akademi sihir yang berada di kerajaan, bertanggung jawab untuk mengeluarkan peraturan dan kurikulum untuk semua pendidikan sihir. Saat ini, Ketua Federasi juga merupakan Kepala Sekolah Akademi Swords. Namun karena suatu alasan, Ketua sama sekali tidak lagi memperhatikan Federasi. Tak lama kemudian alasannya menjadi jelas. Itu karena cucunya yang sakit, Mari. Ngomong-ngomong, nama kakek yang penyayang ini adalah Arnalem Goldgrand, Ketua Federasi Akademi Sihir dan Kepala Sekolah Akademi Swords. Orang tua itu berjanji pada gadisnya bahwa dia akan menemukan penyihir penyembuh yang cakap, yang bisa membebaskannya dari penderitaannya. Namun, di kehidupan sebelumnya anak lelaki kita, cucunya meninggal dunia karena ketua gagal menemukan penyihir yang cakap tepat waktu. Itulah tepatnya mengapa anak lelaki kita menyelinap masuk ke kamar cucu ketua. Cukup mudah, pemuda kita bahkan tidak perlu memperkenalkan diri kepada ketua, yang sudah hadir di sana. Pria tua itu sudah tahu tentang mahasiswa beasiswa yang berasal dari Heilig. Bagaimanapun, Will terkenal di seluruh kerajaan karena bakat luar biasa yang dimilikinya dalam sihir penyembuhan. Inilah mengapa ketua merasa tidak pantas bagi seseorang sekaliber pemuda kita untuk menyelinap seperti pencuri. Dalam hati, Will mengakui ia benar. Mungkin jika bukan karena pengalaman hidupnya sebelumnya, ia tidak akan berani menyusup ke ruang pribadi seseorang. Tapi sekali lagi, formalitas adalah kemewahan yang tidak bisa mereka dapatkan sekarang. Ia harus segera masuk, karena hanya ia yang bisa menyembuhkannya. Tentu saja, lelaki tua itu tahu bahwa ada harga yang harus dibayar, dan dia ingin pemuda ini jelas mengenai niatnya. Will bersikeras bahwa waktu sangat penting. Perawatannya didahulukan daripada negosiasi. Akhirnya, lelaki tua itu memberikan izin yang dibutuhkan pemuda kita. Dia duduk di samping ranjang, siap menyembuhkan penyakitnya. Namun tatapan tajam lelaki tua itu menarik perhatiannya, menatap menembus jiwa pemuda kita. Ketua secara tidak langsung menyampaikan bahwa satu langkah salah, dan pemuda kita akan menghadapi masalah besar. Jadi, Will menarik napas dalam-dalam, bertekad untuk tidak membuat kesalahan, dan memulai sihir penyembuhannya. Sementara dia mencurahkan sihir penyembuhan ini, dia menyadari bahwa kolam mananya telah menyusut dibandingkan dengan kehidupan masa lalunya. Tapi yang lebih penting adalah pelaksanaan formula sihir penyembuhan yang sempurna, yang untungnya dia ingat dengan sangat jelas. Setelah beberapa saat,
sang cucu perempuan akhirnya membuka matanya. Hal pertama yang dia sadari adalah pangeran menawan yang menyelamatkannya dari situasi hidup atau mati. Dia menjadi sangat salah tingkah dan berguling ke sisi lain karena malu. Sementara itu, kakek masih tidak percaya bahwa cucunya benar-benar telah kembali dari keadaan koma. Gadis itu menegaskan kepulangannya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak merasa sebaik ini selama bertahun-tahun. Mata kakek yang penyayang itu berkaca-kaca dengan air mata kebahagiaan. Kekhawatiran yang sudah begitu lama membebaninya akhirnya terangkat. Dan itu semua berkat anak kita. Sesaat kemudian, kedua pria itu duduk di ruang tamu. Setelah mengungkapkan rasa terima kasih yang sepantasnya, lelaki tua itu bersedia mengabulkan permintaan apapun yang diinginkan anak kita. Will meyakinkannya bahwa dia tidak akan meminta hal yang tidak masuk akal. Permintaannya berada dalam kekuasaan ketua. Pada titik ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak ada yang menyaingi Will dalam hal sihir penyembuhan. Dia berada di puncak, tidak memiliki ruang lagi untuk berkembang. Itulah mengapa dia ingin menjelajahi perangkat keterampilan yang berbeda. Dia ingin mendaftar di Akademi Swords. Tentu saja, lelaki tua itu menganggap ini tidak masuk akal. Untuk seseorang mengabaikan bakat alaminya demi menjelajahi sesuatu yang sama sekali tidak dikenal terdengar tidak biasa. Namun karena lelaki tua itu sudah berjanji, ia akan menepatinya. Ia berjabat tangan dengan pemuda itu, berjanji akan menepati bagiannya dari kesepakatan. Di suatu tempat di akademi, seorang guru yang terkesan bermasalah sedang meninjau profil pendaftaran anak laki-laki kita. Ia menganggap tindakan ketua itu cukup berani, mendaftarkan seorang penyihir penyembuh yang tidak memiliki kemampuan menyerang sama sekali ke sekolah tempur. Akhirnya, hari upacara penerimaan tiba, dan para peserta baru berkumpul di aula pertemuan akademi. Di atas mimbar, sang ketua ada di sana untuk mempromosikan dan mengagungkan institusinya. Akademi Swords adalah sekolah berasrama penuh yang mengkhususkan diri pada sihir ofensif dengan kurikulumnya yang unik. Kampusnya yang luas memiliki banyak lapangan pelatihan, dan segalanya menjadi lebih baik dengan fasilitas penelitian canggih serta perpustakaan yang sangat besar, membuatnya semakin menonjol. Lulusan yang berpengaruh aktif bahkan di luar akademi, memungkinkan untuk menerima berbagai bentuk dukungan dari kerajaan. Jika saya harus meringkasnya, tidak ada lembaga lain yang menyediakan lingkungan seperti ini untuk mempelajari seluk-beluk sihir ofensif. Jangan lupakan bahwa anak kita hanyalah seorang tabib biasa yang mendaftar di akademi ini, yang belum pernah terjadi sebelumnya hingga saat ini. Jadi, sudah jelas bahwa jalan di depannya akan dipenuhi duri. Namun, teman saya ini siap menghadapi apapun yang ada di depan, selama dia bisa menjadi penyihir ofensif yang dia inginkan. Namun, kenyataan seringkali jauh dari harapan. Kelas pertama setelah upacara penerimaan pun berlangsung, dan Will terlihat berkeringat dingin. Dia seharusnya mengenai target dengan mantra sihir api. Entah bagaimana, dia berhasil mengaktifkan mantra api, tetapi mantra itu langsung padam begitu muncul. Dan ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Yang lebih parah lagi, gurunya benar-benar sampah, yang mencoba mengintimidasi anak kita dengan memanfaatkan kelemahannya sebagai alat penekan. Will hanya bisa menghadiri kelas jika ia berhasil memukul boneka latihan. Sampai ia berhasil mencapai ini, ia diwajibkan untuk melanjutkan latihannya di lapangan latihan di sisi lain gedung sekolah. Will bersikeras agar gurunya setidaknya menunjukkan dasar-dasarnya, jika tidak, ia tidak akan pernah bisa mempelajarinya dengan benar. Namun, sudah jelas sejak awal bahwa guru ini memiliki kebencian yang mendalam terhadap anak kita. Baginya, membuang waktu mengajar seorang penyembuh bukanlah investasi terbaik. Will memohon padanya untuk setidaknya mengizinkannya mengakses perpustakaan agar ia bisa belajar sesuatu dari teori. Sekali lagi, si brengsek itu mempermalukan anak kami karena hanya seorang penyembuh, mengklaim bahwa tidak ada literatur yang bisa digunakan oleh orang sejenisnya. Memanfaatkan situasi itu, seorang pria berambut pirang yang jahat menyerang sang penyembuh dengan serangan sihir licik dari belakang, membuat Will tersungkur ke tanah. Pria malang itu bahkan tidak menyangka serangan mendadak itu, namun si pengganggu menganggapnya sebagai alasan lebih lanjut untuk memanfaatkan sang penyembuh karena begitu lemah. Dia menyombongkan status peringkat penyerangan akademi, jadi penyembuh lemah lembut seperti Will bisa enyah saja karena berani mendaftar.
Ini pertama kalinya aku melihat seorang guru ikut mengeroyok siswa bersama si pengganggu juga. Keduanya memperlakukan Will dengan sangat merendahkan, seolah dia sampah terendah di mata mereka. Malam itu, anak kita tampak kelelahan di bangku. Usahanya untuk mempelajari sihir ofensif sejauh ini berakhir sia-sia. Dia tahu itu akan sangat sulit, hanya karena perbedaan antara sihir penyembuhan dan sihir ofensif. Keduanya menarik sumber energi mereka sendiri. Mana adalah kekuatan pikiran, senjata pamungkas seorang penyihir, yang dia aktifkan melalui formula. Mana juga bergerak sesuai dengan kehendak pengguna, menggunakan mana itu untuk ledakan atau daya tembak memberi Anda sihir ofensif. Penyembuh di sisi lain memiliki mana yang tenang, tapi disitulah Akademi Swords berperan. Mereka yang terbaik dalam melatih penyihir ofensif, jadi pasti ada cara baginya untuk memurnikan mana dinamis. Will sangat percaya bahwa dia bisa memanipulasi mananya dengan cara yang bisa mengubah mana statis menjadi mana dinamis. Hambatan terbesar baginya, dia bahkan tidak bisa menghadiri kelas sekarang karena guru yang menyebalkan itu tidak mengizinkannya. Will menolak menyerah, berharap bertemu dengan satu orang yang membantunya di kehidupan sebelumnya. Hanya karena dia saja, pilihannya untuk datang ke akademi ini mungkin akan sebanding dengan rasa sakitnya. Sayangnya, dia tidak bisa terus-menerus tanpa arah jadi dia memikirkan cara lain. Tapi tiba-tiba, sebuah suara familiar menegurnya karena pulang terlambat. Ketika Will melihat penampilan memukau orang ini, dia melihat Veronica, seorang prajurit yang sangat cakap yang pernah bertarung bersamanya. Dia adalah salah satu penyihir ofensif kelas tertinggi yang pernah dikenalnya, dan pada akhirnya, dia harus meratapi kehilangannya dalam perang yang tragis. Untungnya, dia hidup di garis waktu yang regresif ini, tetapi sebelum mereka sempat berbicara, wanita ini menghunus pedang yang sama yang bisa membelah apapun menjadi dua. Gadis ini terlihat seperti Gojo versi wanita dengan kemampuan Sukuna. Fakta bahwa dia mengarahkan pedangnya padanya tidaklah menyenangkan, tetapi ternyata dia sedang memburu seorang siswa mencurigakan di sekitar kampus. Membuatnya bertanya-tanya apakah Will adalah siswa bermasalah yang sama itu. Jagoan kita dengan cepat mengklarifikasi bahwa dia sama sekali bukan orang itu, karena kalau dia menyerangnya, dia akan membutuhkan regresi isekai lain dari Trakun lagi. Dia mempercayainya, memberinya ketenangan, dan dia bertanya untuk memastikan apakah dia benar-benar Veronica. Wanita itu merasa tersinggung karena dia memanggil guru dengan begitu santai, membuatnya malu dan terkejut. Dia tahu bahwa dia lebih tua darinya di kehidupan sebelumnya, tapi tidak setua itu. Ternyata dia sebenarnya seorang jenius yang melompati kelas dan langsung dipromosikan menjadi profesor, yang sama sekali tidak mengejutkan mengingat bakatnya yang luar biasa. Ini adalah kesempatan yang Will telah tunggu-tunggu, bintang jatuh yang akhirnya bisa membantunya mempelajari sihir ofensif. Will menyatakan minat untuk mengambil kelas Veronica, mengetahui bahwa Veronica adalah satu-satunya harapan terakhirnya. Dia menanyakan tentang prosedur pendaftaran, tetapi Veronica segera menolaknya, menyatakan bahwa dia belum memulai kelas apapun. Karena dia adalah guru baru yang sebelumnya dipromosikan dari berbagai kelas, dia tidak tahu bagaimana sistem di sini bekerja. Untuk tahun ini, posisi Veronica saat ini adalah menjabat sebagai asisten instruktur untuk menangani pertanyaan-pertanyaan tertentu. Rencananya adalah menggunakan pemikirannya yang muda untuk terhubung dengan siswa yang lebih dekat dengan usianya, yang akan menjadikannya dukungan besar bagi mereka. Namun, yang mengganjal baginya adalah bagaimana tidak ada yang berani mendekatinya untuk konsultasi jenis apapun. Nah, anak kita bisa tahu persis mengapa, itu karena wanita ini mengeluarkan senjata berbahayanya pada ketidaknyamanan sekecil apapun. Namun dari sudut pandangnya, ini hanyalah kesempatan bagus baginya untuk memanfaatkan Veronica. Dia bahkan tidak perlu mengikuti kelasnya, dan bisa langsung menggunakannya untuk mengajarinya secara pribadi. Maka dia bertanya padanya sebuah pertanyaan, tahu bahwa itu adalah pekerjaannya untuk menjawab. Langsung berterus terang, pria ini menanyakan bagaimana dia harus mendekati pembelajaran sihir ofensif sebagai seorang penyembuh. Dari kata-katanya, Veronica langsung menyadari bahwa dia bukan siswa biasa, merasakan komposisi aliran mana anehnya. Dia sekarang ingat bahwa pria ini adalah mahasiswa baru yang terkenal yang bergabung dengan Akademi Swords. Sepanjang pengalamannya, dia bahkan mengakui belum pernah melihat seorang penyembuh biasa mencoba mempelajari sihir ofensif.
Hal baiknya di Swords adalah Akademi menawarkan metode untuk mengembangkan sesuatu yang disebut mana dinamis. Ini adalah fondasi yang diyakini pemuda kita akan menjadi awal yang sempurna baginya. Dan ketika Veronica mengkonfirmasi keberadaannya, Will menjadi sangat bersemangat, berpikir bahwa ada kesempatan. Satu masalah kecil, wanita ini terang-terangan memberitahunya bahwa dirinya yang bodoh tidak akan bisa mempelajari sihir ofensif bahkan dengan metode itu. Kenyataan ini benar-benar membuat pemuda kita terkejut, terutama ketika Veronica menjelaskan bahwa ia sudah memiliki terlalu banyak mana statis. Ini berarti bahwa bahkan jika ia mengembangkan mana dinamis dari dasar, sebagian besar darinya akan berubah dan larut menjadi mana statis. Dan jika ia mencoba membudidayakan mana dinamis menggunakan metode lain, pencampuran dua kualitas mana akan membuatnya tidak mungkin menggunakan sihir ofensif jenis apapun. Realita terlihat suram, Bro akhirnya pindah akademi hanya untuk menyadari bahwa benar-benar tidak ada cara bagi penyembuh biasa untuk mempelajari sihir ofensif. Will mulai menyesal tidak menerima buku panduan instruksi ketika Truck-kun mengembalikannya. Yah, dia tidak mau menyerah, bahkan jika itu berarti menjadi Einstein di generasinya untuk menciptakan metode baru. Berterima kasih kepada asisten profesor, dia hendak pergi, ketika tiba-tiba Veronica menghentikannya untuk menyelesaikan argumennya. Dia melanjutkan dari sebelumnya, menyatakan bahwa meskipun benar penyembuh tidak bisa menggunakan sihir ofensif, ada satu pengecualian yang bisa memungkinkan penyembuh menjadi penyihir ofensif. Gadis itu bisa membuatnya kewalahan karena bahkan anak kita pun tidak bisa menghadapi logika itu. Veronica mendemonstrasikan argumennya dengan memperlihatkan pedang besinya yang diukir khusus, sebuah senjata yang bisa menebas dan mengalahkan musuh. Dia kemudian berbicara tentang bangku di sebelah mereka, yang terbuat dari kayu, yang dapat digunakan dengan duduk di atasnya. Dengan kata lain, profesor yang berpikir sederhana itu mengatakan air itu basah dan lantai itu terbuat dari lantai. Namun, inilah bagian menariknya, dia mengangkat bangku dan menjelaskan bahwa bahkan jika dia menggunakannya untuk melukai seseorang dengan parah, itu akan tetap menjadi senjata. Lucunya, Will mulai bertanya-tanya bagaimana wanita berotot ini bisa mengangkat bangku seberat itu dengan lengan kurusnya. Bagaimanapun, pendekatan Veronica adalah bahwa bahkan jika sesuatu dibuat untuk tujuan yang berbeda, seseorang bisa menggunakannya sesuka hati. Untuk memperjelas maksudnya secara pribadi, dia mendemonstrasikannya melalui tangannya dan mulai menepuk wajah pria itu, menyebabkan pria itu tersipu. Ini adalah fantasi idaman bagi kebanyakan pria, sampai dia akhirnya menjentik keras wajahnya. Menjelaskan bagaimana dia menggunakan tangannya untuk dua tujuan barusan. Dia memang akhirnya memukulnya terlalu keras, tapi intinya tetap sama. Hal yang sama tapi penggunaan berbeda. Mata Will akhirnya terbuka, dia mulai bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan sihir penyembuhannya sebagai serangan. Selama ini, dia bahkan tidak pernah memikirkan ide tersebut. Alasan utama kedua faksi penyihir tidak setuju satu sama lain adalah karena perbedaan yang ada dalam bentuk mana mereka sendiri. Tapi di mata Veronica, anak ini berbeda. Dia berpikir bahwa dia sudah membuat lompatan besar dengan mendaftar ke Akademi Sihir Ofensif, dan bahkan mana miliknya menandakan bahwa dia bukan penyembuh murni. Ini adalah pengamatan yang bahkan Will sendiri tidak menyadari, membuatnya bertanya-tanya apakah ini adalah salah satu kemampuan yang diberikan kepadanya oleh Truck-kun. Mengarahkan pedangnya ke lehernya, dia memerintahkan Will untuk menyadari dan mengobarkan semangat juang yang membara di dalam jiwanya. Jika dia melakukan itu, dia akan menjadi tak terhentikan dan mengalahkan siapapun yang menghalanginya. Hari berikutnya tiba, dengan anak kita merenungkan percakapan gurunya dari kemarin. Dia menggunakan banyak contoh berbeda untuk menunjukkan maksudnya, dan yang benar-benar mengejutkannya adalah mengapa dia tidak tampak memiliki pengawasan apapun terhadap penyembuh biasa. Lalu ada fakta bahwa dia bisa membuat teori di tempat yang masuk akal. Will mulai berpikir bahwa gadis itu menggunakan metode yang sama, tapi alur pemikirannya terganggu oleh seorang instruktur yang memanggilnya penyembuh dengan kasar. Kelas hari ini sebenarnya istimewa, karena akan ada serangkaian pertarungan 1 lawan 1. Dia mampu berpartisipasi bersama yang lain. Tentu saja, apakah dia bisa menggunakan sihir ofensif atau tidak adalah masalahnya sendiri yang harus dihadapi. Guru brengsek itu juga telah menyelesaikan pasangan-pasangannya, dan tanpa keraguan sedikit pun,
pria ini memasangkan anak kita melawan Ulpas, si pirang brengsek dari hari itu. Anak kita tidak menantikan pertandingan ini melawan Ulpas, karena anak itu berasal dari Akademi Bangsawan terkenal dan memiliki semua dukungan. Dia anak orang kaya, tapi lebih dari itu, dia sebenarnya adalah penyihir ofensif yang kuat. Ulpas sudah yakin akan kemenangan dan mengejek anak kita, bertanya-tanya apakah dia akan lari kembali ke ibunya setelah dikalahkan. Anak kita berusaha sekuat tenaga untuk tidak terpancing emosi oleh si bodoh ini. Meskipun dia dari masa depan dan tahu dia melawan seorang anak, itu tetap membuatnya kesal. Untungnya adalah Will ingin menguji teori Veronica dalam praktiknya, jadi dia tertarik pada pertarungan itu. Dia meminta perhatian profesor dan menolak menyerah. Sebaliknya, anak kita punya proposal yang menjelaskan bagaimana ia tidak punya bakat untuk ofensif. Sihir sama sekali, yang akan membuang-buang waktu untuk pertarungan ini. Jadi ini menaikkan taruhan dan langsung menyatakan bahwa dia akan keluar dari Akademi Swords jika kalah dalam pertandingan ini. Profesor sangat gembira mendengar kata-kata itu, tetapi sisi lainnya adalah jika anak kita menang, dia akan diizinkan untuk mengambil kelas reguler. Ini adalah proposal yang menghina, tetapi Ulpas sangat arogan sehingga dia tertawa terbahak-bahak, menyatakan betapa konyolnya ide kemenangan itu. Dia bahkan berpikir Will sedang sangat berhayal di pulau delulunya tanpa peluang untuk menang. Instruktur kesal dengan mereka dan menerima proposal itu, memerintahkan kedua kontestan untuk mengambil posisi. Dia memberi isyarat di awal pertandingan, yang dimulai dengan Ulpas dengan tenang mengaktifkan sihir ofensif. Dia memunculkan sekumpulan belati yang memancar. Ini adalah keahliannya yang disebut sihir penciptaan pisau. Pada dasarnya dia adalah Gilgamesh versi murah dengan senjata-senjata kecil yang tidak mengesankan. Meluncurkan semua belati itu ke arah Will, dia menyemburkan bahwa tidak mungkin penyembuh payah bisa membela diri. Tapi jagoan kita ini sedang berpose seperti Buddha dan semacamnya, siap mengaktifkan perluasan domainnya. Saat dia mengaktifkan tekniknya, dia mampu menandingi kecepatan belati dan dengan tepat menghindari semuanya. Ini adalah teknik yang disebut manipulasi kehidupan, sesuatu yang akan kita gunakan untuk memanipulasi segala esensi makhluk hidup di dekatnya, meningkatkan HP mereka hingga batas absolut. Namun bukan itu saja, dia juga bisa menggunakannya sebagai serangan dari pendekatan yang sama ini. Ulpas panik dan menyebutnya kebetulan yang menjengkelkan, tetapi anak kita sedang memanen aura dalam posisi yang sama. Dia menangkap belati Walmart Gilgamesh, sebelum menyerang semua yang lain dengan gaya khas Siru Emiya. Senjata-senjata itu goyah dan belum memberikan kerusakan sedikit pun sejauh ini. Namun anak kita baru saja memulai, dan dengan satu belati, dia berniat mengakhiri pertarungan ini. Para penonton tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Seorang penyembuh yang menggunakan serangan ofensif tidak masuk akal di benak mereka. Kenyataannya, Will telah menggunakan sihir penyembuhan sebagai serangan, dan bahkan tidak pernah menggunakan serangan ofensif. Sihir. Ulpas sedang bergumul erat, dan mengejek bahwa dia menahan diri sepanjang waktu. Rupanya dia bisa memperbanyak jumlah pisau yang dimilikinya, seolah itu akan membuat perbedaan. Dia menghujani penyembuh itu dengan proyektil emas dalam kemarahan, tapi jagoan kita dengan santai mulai menebas setiap belati. Pada akhir pertahanannya, semuanya hancur berhamburan ke tanah. Ulpas masih merasa jago jadi dia memperbesar ukuran belati mungilnya, dan astaga, sudutnya terlihat agak mencurigakan kalau menurutku. Bagaimanapun, Will mengerti bahwa melawan Ulpas itu menyulitkan karena bakatnya dan pemahamannya tentang sihir. Untuk meningkatkan kompleksitas dan daya tembak, Ulpas memaksa belatinya berputar, pada dasarnya melemparkan rudal ke arah anak kita. Dia meminjam teknik tungku panah api Sukuna, tapi Will memblokir itu juga. Ulpas tidak bisa lagi mencuri teknik dari acara lain dan hanya mengaum karena frustrasi. Sementara itu, anak kita berpikir dia harus secara progresif meningkatkan kekuatannya. Proyektil ganas itu dibelokkan dengan mudah, sangat mengejutkan Ulpas. Sebelum dia bisa melakukan hal lain, Will berteleportasi di belakangnya menggunakan transmisi instan Goku, berjanji akan menyembuhkannya setelah ini. Kemudian dia melancarkan serangan mematikan, hanya saja instruktur ikut campur dan melontarkan sebuah dinding tanah raksasa di antara keduanya.
Instruktur percaya pertandingan telah usai dan menyuruh keduanya menyingkir untuk pasangan berikutnya. Kekalahan itu benar-benar merendahkan hati bangsawan sombong itu. Namun Will senang ia bisa mengikuti kelas reguler mulai sekarang, sangat membuat frustrasi instruktur tidak berguna ini. Setelah selesai di sini, ia bergegas pergi, merenungkan pengalaman bertarungnya. Akhirnya, ia telah menciptakan versi sihir ofensifnya sendiri, dan itu cukup kuat untuk mengalahkan seorang penyihir ulung. Semua itu berkat bimbingan Veronica. Adapun si pecundang menyebalkan itu, ia dibantu oleh instruktur. Ulpas membuat permintaan kepada gurunya untuk tidak memberitahu ayahnya tentang pertandingan ini. Keduanya adalah pembenci Reddit D1 yang tidak bisa menerima kekalahan. Di adegan selanjutnya, kita menemukan Will di ruang kelas. Dia bisa mengikuti kelas di sini dan menyempurnakan pemahamannya tentang sihir serangan. Instruktur memasuki ruangan dan melirik Will sebelum memulai kelas. Sejauh ini, kelasnya bersifat dasar. Satu guru wali kelas pada dasarnya menangani semua kelas. Will paling tertarik pada kelas pembuatan alat sihir, mengingat konsep serupa di Akademi Penyembuhan. Pelajaran hari ini adalah tentang pembuatan bom es. Instruktur akan membagikan bahan kepada siswa untuk dirakit dan diproses. Will teringat bahwa dia tidak pernah benar-benar membuat senjata di kehidupan sebelumnya, hanya item pemulihan. Namun di Akademi Ofensif, ia diharapkan untuk menempa senjata untuk tempur. Mana yang digunakan untuk tujuan ini jelas akan menjadi mana dinamis. Namun ketika berbicara tentang penciptaan, sifat mana tidak terlalu penting sama sekali. Itulah mengapa Will tidak akan kesulitan bahkan dengan kelebihan mana statisnya. Dan ketika ia melihat bahan-bahannya, ia menemukan fragmen golem es dan ranting api bubuk. Mengikuti instruksi, ia mencampur fragmen itu, namun tiba-tiba mengalami perubahan cepat. Will akhirnya melemparkan fragmen es itu melalui peningkatan tubuh, menyebabkan fragmen kecil itu meledak, meninggalkan runcingan es. Anak kami cukup terkesan. Tapi aksi kecilnya di sini sangat tidak menghormati kelasnya. Instruktur memarahinya dan langsung mengatakan akan mengurangi nilai Will. Para pengganggu lainnya tertawa, terutama Ulpas, yang mengisyaratkan bahwa dia bersekongkol dengan guru. Kelas Will berikutnya sudah di depan mata, tentang makhluk ajaib. Dia mendapatkan salamander yang lucu, karena instruktur menekankan kepada siswa tingkat bawah untuk mendengarkan dengan saksama. Anak kami sedikit tidak nyaman dengan jarak yang begitu dekat dengan makhluk ajaib. Makhluk kecil ini menyemburkan semburan api, menyebabkan Will menghindar. Pada kenyataannya, itu hanyalah sesuatu yang dibayangkan anak kami dalam benaknya, bahkan menggambar. Perhatian instruktur, yang mengambil panci kesayangannya. Situasi tidak terlihat baik, dan Will mulai benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Instruktur mengizinkannya untuk mengikuti kelas, tetapi sebenarnya mempersulitnya dengan sengaja di setiap kelas. Ini berarti dia tidak akan bisa belajar, jadi dia harus melakukan sesuatu terhadap situasinya lagi. Mengawasinya dari jauh adalah seorang siswa aneh, yang tampaknya memahami standar ganda yang sedang terjadi. Perundungan terus berlanjut tanpa henti. Will harus melindungi dirinya tidak hanya dari para siswa, tetapi juga dari pertanyaan-pertanyaan di luar silabus yang tidak masuk akal dari instruktur. Nilainya dibuat tidak berarti, dan bahkan setelah kelas, dia menemukan tumpukan sampah berserakan di kamarnya. Ketika dia mencoba menghadapi supervisor untuk masalah itu, supervisor menghukumnya lebih jauh dengan mencabut hak makannya. Dia sedang dihujani masalah dari segala sisi. Dia ambruk di kamarnya, menyadari bahwa akademi ini penuh dengan pembenci. Tepat ketika dia membuat satu langkah positif, dia sekarang harus menghadapi segudang tantangan untuk diatasi lagi. Will mengerti bahwa tingkat kemajuannya saat ini sangat membantunya, dan tidak ingin membiarkan para pengganggu ini mengganggunya. Hal terbaik adalah dia berhadapan dengan salah satu dari mereka, dan benar-benar memenangkan konfrontasi itu, sehingga memiliki bukti mutlak bahwa dia bisa menjadi serangan. Mage yang selalu diimpikannya. Fokus pada hal positif, Will mengingat kembali saat ia mendapatkan buku teksnya, sehingga ia kini bisa meninjau pekerjaan rumah dan belajar dengan benar. Keesokan harinya tiba, dan yang sangat mengejutkannya, tidak ada guru atau siapapun di sana. Instruktur biasanya tiba pada waktu ini, tetapi hanya ada satu siswa di dekatnya. Seolah-olah berita tentang perubahan jadwal mendadak ini tidak diumumkan kepada siswa-siswa tertentu. Merasa kesal,
Will bangkit untuk memulai percakapan dengan gadis itu. Ia menghampirinya, mengejutkannya dengan kedatangannya. Anak kita hanya ingin tahu apakah kelas-kelas berubah dalam semalam, dan itu pasti ada hubungannya dengan itu. Instruktur membenci siswa-siswa tertentu, dan dia juga ada di daftar itu, jadi keduanya tamat. Dia pikir itu ide bagus bagi dua penyendiri yang dibuli untuk bergaul, dan Will bisa merasakan ketakutannya. Jadi dia mengulurkan tangan dengan riang, menawarkan diri menjadi temannya. Gadis itu tercengang dan menundukkan kepalanya dengan rasa hormat sepenuhnya kepadanya. Dia diperkenalkan sebagai Erika Glenn, teman pertama yang Will dapatkan di akademi baru itu. Dia pikir itu sangat normal baginya untuk tidak memiliki siapapun di sisinya, mengingat dia terlambat bergabung di kelas dan dia adalah seorang penyembuh. Erika menyoroti bahwa orang-orang selalu membicarakan betapa lemahnya para penyembuh secara menyedihkan, membuat Will tercengang. Dia sendiri bukan orang yang suka menyombongkan teman meskipun penyihir ofensif. Melihat kepribadiannya, Will memahami bahwa diskriminasi sengit terhadap tabib tampaknya menjadi budaya Akademi Swartz. Memang benar bahwa penyihir ofensif bertarung di garis depan, sehingga mereka punya setiap alasan untuk meremehkan tabib yang berada di belakang. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Will mendapati dirinya diakui sebagai tabib terkenal bagi kerajaan. Dia memiliki kredibilitas saat itu, tapi di sini di Akademi Ofensif, keadaannya berbeda. Will akan ditelan oleh diskriminasi akademi jika dia tidak melawannya. Erika menanyakan niatnya di balik kedatangannya ke Akademi Ofensif. Menata pikirannya, Will menjawab bahwa dia menolak menerima kenyataannya sebagai penyembuh alami dan berniat bergabung dengan garis depan. Alasannya mengguncangnya, tetapi Will menjelaskan bahwa dia memiliki alasan pribadinya yang mendukungnya. Mengenai niat Erika, ternyata dia berasal dari keluarga bangsawan kecil di pedesaan. Karena tidak ada putra yang lahir di keluarganya, orang tuanya berpikir garis keturunan mereka akan berakhir. Mengambil tindakan sendiri, dia berpikir menjadi penyihir penyerang yang kuat dapat membantunya menjadi kepala keluarga hanya berdasarkan status. Itu adalah tujuan yang dapat dimengerti di mata Will, tetapi masalah Erika adalah dia tidak memiliki sedikit pun bakat sihir. Dia juga tidak punya teman dan sering dibuli di kelas. Juga, untungnya dia senang telah berteman dengan anak kita, menyebutnya seorang yang kurang berprestasi yang akan menghiburnya bahkan ketika nilainya rendah. Sang cowok dipermalukan di mana-mana, tapi dia hanya bercanda. Bagaimanapun juga, dia mengingatkannya bahwa ekspektasi Erika akan segera terpenuhi. Tanpa menjelaskan banyak hal lain, Will membawanya ke ruang kelas yang berbeda tempat kelas yang sesungguhnya diadakan. Keduanya menemukan jalan menuju kelas yang sesungguhnya, hanya agar instruktur yang bisa ditebak itu menganggap mereka terlambat. Will meminta maaf karena tidak tahu tentang jadwal perubahan kelas yang mendadak itu, tapi orang menyebalkan ini bersikap kaku dan tidak memaafkan mereka. Untuk menghukum Will, dia memutuskan untuk melontarkan pertanyaan lain padanya. Ini kabar buruk. Erika sudah tahu bahwa anak kita belum mengikuti sebagian besar kelas sebelumnya, yang berarti dia tidak akan tahu apa-apa. Sambil melihat papan tulis, Will memecahkan masalah itu di kepalanya, sementara gurunya menekankan bahwa poin akan dikurangi jika dia gagal mendapatkan jawaban yang benar. Ulpas semakin mengejek Will, tahu bahwa dia diambang kegagalan. Tapi anak kita sangat fokus sehingga dia mengambil kapur dan mulai menulis dengan intens. Setiap kata menarik perhatian kelas. Bahkan Ulpas mengira ini hanya upaya pamer. Sebenarnya, Will menemukan konfigurasi yang benar, menerangi lingkaran sihir di papan tulis. Dia membuat semua orang terkesima. Ekspektasi, membuat seluruh ruangan terdiam, termasuk instruktur menjengkelkannya. Guru itu terpaksa mengakui bahwa itu adalah jawaban yang benar, mengejutkan Ulpas dan bahkan Erika. Tidak mungkin anak baru itu berhasil memecahkan jawabannya bahkan setelah bolos semua kelasnya. Tepat setelah kelas yang menjengkelkan itu, Erika segera ingin tahu bagaimana dia berhasil memecahkan pertanyaan tersebut. Will menjelaskan bahwa sebenarnya itu cukup mudah dipecahkan, karena dia mempelajarinya dari buku pelajaran. Dia sudah membaca buku pelajaran sehingga dia tahu apa yang harus diharapkan. Yang paling membuatnya terkejut adalah bahwa pria ini melahap seluruh buku dalam satu malam saja. Will baru membacanya untuk pertama kali dan akhirnya membacanya dengan sangat cepat.
Buku itu memujinya sebagai salah satu buku terhebat tentang sihir ofensif. Ada aplikasi fundamental dan lanjutan yang disebutkan. Semuanya dibahas dengan sangat detail. Dia bisa mempelajari semuanya sendiri, tetapi tanpa memiliki pemahaman sihir tertentu, membaca teks itu adalah tugas yang membosankan. Hal baik tentang Will adalah dia selalu pandai dalam studi teoretis, jadi dia bisa mengatasinya tanpa banyak kesulitan. Dia mempelajari semua tentang sihir ofensif dalam satu malam, membacanya seolah itu adalah novel fiksi. Sementara dia terhibur, Erika di sini merinding. Buku yang dia lahap adalah momok akademi mereka, sesuatu yang tidak bisa diterjemahkan tanpa bimbingan guru. Dia mulai menyesali asumsi awalnya yang menyebutnya kegagalan, dan menyadari bahwa dialah satu-satunya yang paling tidak berguna. Gadis itu tidak ingin dia meninggalkannya di peringkat terendah, sementara anak laki-laki kita meyakinkannya bahwa dia akan mengajarinya apapun yang dia alami kesulitan. Bagaimanapun, mereka adalah sahabat dari kelas yang sama. Erika tersenyum lebar, merasa senang menerima bantuannya. Kenyataannya adalah anak laki-laki kita datang ke sekolah ini untuk tujuannya, bukan untuk bersikap akrab dengan kekuatan persahabatan. Tapi karena dia sendirian, dia akan membutuhkan Erika, jadi dia memberitahunya tentang sebuah bantuan yang perlu dia lakukan untuknya. Kelas yang akan datang adalah ofensif umum, kelas sihir, salah satu yang belum pernah bisa dia lalui, dan alasan utama dia tidak pernah bisa mengakses kelas-kelas lain. Erika berpikir dia seharusnya bisa melakukannya dengan mudah sekarang setelah dia mengalahkan Ulpis, tetapi kenyataannya berbeda. Will sebenarnya tidak bisa menggunakan sihir ofensif umum seperti yang lain, tetapi dia memiliki ide yang cemerlang. Persiapan itu membutuhkan bantuan Erika agar dia berhasil. Di adegan berikutnya, para siswa berkumpul di lapangan pelatihan lagi. Ketika berbicara tentang sihir ofensif, ada dua cabang sihir umum dan unik. Sihir umum mengacu pada mantra-mantra yang diformulasikan dengan benar, membuatnya mudah diakses oleh semua orang melalui formula. Berbeda dengan kasus penggunaan umumnya, sihir unik tertanam dari dalam diri pengguna, seperti sihir penciptaan pisau khusus Ulpis. Kurikulum akademi mencakup kelas untuk kedua jenis sihir ofensif agar siswa dapat menyempurnakannya. Tentu saja, sihir unik tidak mengarah pada jawaban yang mutlak, jadi untuk seseorang seperti anak kita ini sebenarnya adalah kesempatan termudah baginya untuk mengikuti kelas-kelas tersebut dan menang. Sayangnya, dia kesulitan dalam mempelajari sihir ofensif umum, dan gurunya tahu betul hal ini. Memanfaatkan sepenuhnya sang penyembuh, instruktur memujinya atas kemampuan teoretisnya, dan bertanya-tanya bagaimana ia akan tampil dalam praktiknya. Bagaimanapun juga, Will akan gagal di kelas ini jika dia bahkan tidak bisa menggunakan sihir dasar. Instruktur menekankan bahwa tugas ini tidak berbeda dari semua percobaan sebelumnya, dengan tujuan menembakkan tembakan kesasaran. Sekali lagi, dia merendahkan Will dengan menyebutnya tugas yang sangat mendasar, yang berarti jika dia gagal melakukan sesuatu yang begitu fundamental bagi akademi, dia tidak akan bisa lulus. Mengumpulkan pikirannya, instruktur itu teringat bagaimana anak itu menerapkan sihir penyembuhan dalam manuver ofensif, dan bagaimana sihir penyembuhan meningkatkan statistik umum tubuh. Tapi di sini berbeda, karena Will tidak bisa menggunakan sesuatu seperti sihir ofensif. Dia hanya ingin anak ini pergi dan mengundurkan diri dari kelasnya. Tapi anak kita tidak kemana-mana dan tersenyum melihat situasi itu. Instruktur sangat terkejut saat melihat tangan Will diselimuti api. Tidak ada alasan di dunia mengapa anak ini bisa mengeluarkan sihir seperti itu. Tapi jangan salah, ini sebenarnya hanyalah taktik cerdik yang digunakan oleh protagonis kita. Seluruh strateginya bergantung pada Erika yang menciptakan bola api menggunakan versi sihir serangan umum miliknya. Kemudian dia menempatkan bola api itu di dalam ekor salamander. Selanjutnya, Will dengan hati-hati menggunakan penyembuhan otomatis untuk mengipasi api, menyembunyikannya di dalam tangannya. Pada dasarnya, dia melakukan apa yang dilakukan Gojo Satoru dengan teknik kutukan terbaliknya untuk mempertahankan Limitless. Ini penyembuhan tak terbatas. Namun bahkan saat itu, Erika meragukan pendekatannya, mempertanyakan pria macam apa yang sedang dihadapinya, tidak mengetahui bahwa dia adalah penyembuh terhebat umat manusia pada suatu titik. Bagaimanapun, dia menghentikan sihir penyembuhan tepat setelah membuka tangannya,
membuatnya seolah-olah dia memanifestasikan bola api dari telapak tangannya. Bagian selanjutnya adalah yang mudah, dia hanya menembakkannya ke target, menjatuhkannya tepat sasaran. Sang instruktur, dia gemetar seperti daun, muridnya telah merendahkannya sekali lagi. Ilusi itu sangat bagus sehingga dia benar-benar yakin bahwa Will merapal sihir ofensif. Ini memberinya nilai kelulusan instan, mendapatkan tepuk tangan Erika dan kebingungan total dari para penonton. Yang terpenting, Ulpas marah besar. Setelah kelas, dia menghadapi guru untuk meminta jawaban. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada cara logis bagi Will untuk mempelajari sihir serangan umum. Ego Ulpas terluka karena kekalahan yang dideritanya, dan sekarang penyembuh ini bertindak terlalu jauh. Dia bahkan bersedia mengeluh kepada ayahnya untuk membubarkan kelas. Bahkan guru itu terkejut dengan ketegasannya, sementara bangsawan yang sombong itu pergi sambil memerintahkan instruktur untuk melakukan apapun untuk mengeluarkan penyembuh itu dari kelas mereka. Guru yang menyebalkan itu kini dalam kesulitan karena melanggar aturan berisiko ditemukan. Sayangnya, dia juga menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan pekerjaannya di akademi, jadi dia tidak bisa kehilangan itu sekarang. Menimbang risikonya, instruktur memutuskan bahwa lebih baik dia mengambil risiko dan menyingkirkan penyembuh yang mencoba meninggalkan namanya di akademi mereka. Dia terlibat perseteruan antar generasi dengan seorang siswa berusia 15 tahun, dan pada akhirnya memutuskan untuk menangani masalah ini sendiri. Setelah pelajaran, di lapangan latihan, instruktur memanggil Will sendirian. Dia mengancam anak itu, tetapi Will menganggapnya sebagai pujian, terlalu bodoh untuk menyadari situasi yang dihadapinya. Instruktur berbagi bahwa dia ingin merendahkan kepercayaan diri anak itu, terutama setelah dia bolos banyak kelas ketika pertama kali datang ke akademi. Itu bahkan bukan salah anak kita karena guru brengsek ini yang menolak membiarkannya mengambil kelas-kelas itu sejak awal. Will berargumen balik mengatakan dia sudah mempelajari materi dari teman-temannya dan belajar mandiri, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi guru ini bertindak otoriter dalam pendekatannya dan sama sekali tidak peduli, percaya bahwa pelajaran baru ini penting untuk Will. Kontennya diputuskan olehnya sebagai instruktur, jadi di sini, mereka akan berpartisipasi dalam latihan pertarungan yang sesungguhnya. Cukup mencurigakan bagi Will bahwa dia harus melawan seorang guru tanpa alasan, dan instruktur itu tahu ini tidak adil, jadi dia memberikan keringanan, handicap, kepada anak itu. Jika Will bisa mencetak bahkan satu pukulan pun, dia akan dianggap sebagai pemenang ujian mini ini. Dengan keuntungan semacam ini, instruktur berharap anak laki-laki itu tidak melarikan diri dan menganggap pertarungan ini serius. Tentu saja, badut ini bahkan tidak pernah memikirkan gagasan untuk kalah. Dia sangat yakin dengan kemampuannya. Adapun anak kita, dia tenggelam dalam pikiran, mencoba memahami situasi. Anak itu menerima syarat-syarat duel, sangat menyenangkan bagi sang guru. Pertarungan segera dimulai dengan instruktur menggunakan mantra bumi dari tanah. Untungnya, Will memiliki sedikit pengetahuan tentang gaya bertarung gurunya. Dia tahu orang ini berspesialisasi dalam sihir bumi, jadi dia menghindari serangan pertama dengan cepat, tetapi serangan yang sama mengambil bentuk yang tidak senonoh, dan memaksanya menghindar lagi. Will dihantam oleh banyak serangan, tapi dia menghindar dengan baik. Guru mengejeknya karena terus-menerus menghindar, tapi masalah Will saat ini adalah menghadapi sihir bumi yang menjengkelkan yang bisa digunakan tanpa henti. Lalu ada fakta bahwa serangannya memiliki jangkauan yang sangat luas, membuatnya sangat berbeda dari Ulpas. Pada saat yang sama, Bro belum selesai, dan mendapati dirinya mengeluarkan insting ultra pada setiap pukulan. Will memperkecil jarak dan menerjang gurunya, yang menyalakan lebih banyak sihir buminya, membentuk dinding terbuka dari setiap sisi, sebelum mengapitnya rapat, menjebak anak itu di antara dua dinding. Jurus ini sepertinya menjadi kejatuhan terbesar, sampai pria itu melihat muridnya turun dari langit dengan belati di tangannya. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang dimilikinya, jadi Will melancarkan serangan belati, menghantam kepala gurunya. Sayangnya, pria ini telah membuat zirah yang kokoh, menghalau serangan itu. Murid itu dengan paksa menghindari serangan instruktur berikutnya, menciptakan jarak lagi. Si ular kecil ini menyebut muridnya menyedihkan dan menunjukkan zirah berlapis besinya yang maha kuat. Bahkan Will berpikir nama itu sangat memalukan,
sementara gurunya mengejeknya karena menggunakan tiruan sihir ofensif umum. Dia meremehkan, mencerca, dan meredupkan kepercayaan diri murid itu karena bahkan berani memikirkan ide untuk menjadi seorang penyihir penyerang. Namun, yang rendah hati, seorang siswa dengan percaya diri mengingatkan instruktur bahwa sihir penyembuhan memungkinkannya mempelajari tubuh manusia dengan sangat rinci. Dengan cara ini, ia bisa memahami bahwa kebanyakan manusia menahan kekuatan mereka agar tidak membunuh. Tubuh mereka sendiri tidak dapat menangani kekuatan penuh mereka, dan melampaui batas itu akan menyebabkan tubuh mereka mengalami penurunan kondisi. Instruktur menganggapnya sebagai penghinaan, karena Will berusaha menceramahinya dengan sikap sombong, padahal maksud anak itu sebenarnya sederhana. Jika seseorang dapat menghilangkan pembatas tubuh manusia, mereka dapat mengeluarkan kekuatan yang sangat besar dengan risiko tubuh mereka mengalami kerusakan parah. Namun hal baiknya bagi Will adalah ia seorang penyembuh, jadi ia akan melakukan hal seperti Izuku Midoriya. Dia tidak keberatan lengannya berakhir cedera berat dalam prosesnya. Tekad anak itu mengejutkan instruktur, saat dia berjalan dengan tenang dan penuh percaya diri mendekati gurunya, yang masih berpikir armornya yang diremehkan tidak akan berpengaruh. Deku menyiapkan Texas Smash-nya. Astaga, tunggu sebentar, salah cerita lagi. Gurunya berteriak saat Will menghancurkan armornya dengan tinjunya. Will tidak hanya merusak armor itu, dia juga membuat wajah gurunya tampak jauh lebih babak belur daripada Jake Paul dalam pertarungannya melawan Anthony Joshua. Will mengingatkan instruktur yang terhormat itu untuk tidak menentukan nasib seorang murid, dan merasa hangat mengingat bimbingan Veronica lagi. Dia adalah satu-satunya alasan yang membantunya membuka kekuatan luar biasa tersebut. Dari sihir penyembuhan yang sudah dia miliki, Will tahu dia bisa menjadi jauh lebih kuat, tetapi saat dia tenggelam dalam pikiran, sang instruktur menyelinap dan menyerangnya dengan pilar bumi lainnya. Untungnya, dia berhasil menghindar, tetapi itu tidak cukup untuk meredakan kemarahan pria ini yang membara. Will tidak menyangka akan diserang secara mendadak oleh serangan itu, terutama ketika dia sudah melewati syarat ujian. Instruktur mengeluarkan lebih banyak omong kosong, menyatakan bahwa tidak ada saksi untuk mengonfirmasi hal seperti itu, yang berarti secara teknis seorang penyihir penyembuh bahkan tidak pernah mengenainya. Dia menolak untuk mengakui kekalahannya di tangan penyembuh pengganggu, dan menghujani lebih banyak mantra bumi terhadap anak kita. Will mulai sangat muak dengan sikap sok berkuasa pria ini yang menganggap dirinya adalah aturan, seperti Sato Kaiba. Namun, berkat limiternya yang sudah dilepas, ia bisa meluncur dengan kecepatan roket dan melibasnya lagi. Instruktur itu bahkan tidak sempat menyadari gerakan tiba-tiba Will, saat anak itu mempersiapkan tinju beratnya, siap untuk menghajarnya untuk kedua kalinya. Bahkan zirah memalukannya pun tidak akan muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya dari pukulan telak ini, namun kemudian pukulan itu berhenti. Tepat sebelum melayangkan pukulan ke wajahnya, pukulan itu berhenti. Seolah waktu berhenti berputar, pukulan Will menghantam wajahnya, mempermalukan instruktur itu saat ia merasakan rasa sakit yang hebat. Ini memalukan dan lambat. Pukulan yang sangat memalukan lebih buruk daripada menderita serangan terakhir. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri kali ini, atau berteriak untuk menyelamatkan hidupnya. Adegan itu benar-benar lucu karena satu pukulan ini memakan sekitar 50 panel. Akhirnya, Will mengerahkan kekuatan nyata dan membuat pria ini terbang, menyebabkannya terhempas ke tanah. Selama ini, sang tabib menggunakan salah satu trik tabibnya yang lain. Dia menyambut sang instruktur kembali ke kenyataan, menjelaskan bagaimana hanya sesaat yang berlalu di dunia nyata. Tapi jangan khawatir, dia tidak seperti gurunya yang tidak menjelaskan apapun dan tidak berbagi apa yang terjadi dengan benar. Pertama, ketika Will mendaratkan pukulannya, dia mengaktifkan mantra peningkatan ilusi. Mantra ini adalah, seharusnya menyembuhkan orang dengan indera yang melemah seperti penglihatan, tetapi baru-baru ini anak kami menggunakannya dalam pertarungan untuk meningkatkan kecepatan dan waktu reaksinya. Dia pada dasarnya bisa mengaktifkannya terhadap lawan, menstimulasi indera mereka secara berlebihan, membuat mereka percaya 1 detik sebenarnya adalah 100 detik. Ini membuat serangan itu terasa jauh lebih menyakitkan, karena terkesan sangat keras dan amat menyengsarakan. Akhirnya, Will tersenyum kecil kepada gurunya dan mengajukan satu pertanyaan terakhir, menanyakan apakah dia bisa lulus kelas sekarang.
Sebelum instruktur yang sombong itu sempat menjawab, Bro meraih bahunya, dengan tegas mengingatkannya bahwa dia akan menghapus setiap bentuk diskriminasi. Guru miliki untuk penyembuh itu. Penyembuh yang sama tidak berbahaya itu kini terlihat seperti Raja Iblis, dan menekankan bahwa satu-satunya tujuannya adalah menikmati kelas-kelasnya. Hal itu berarti jika orang ini atau murid-muridnya mengganggunya lagi, keadaannya akan menjadi sangat sulit baginya. Will mengakhiri usulannya dengan senyum cerah, mengakhiri pertemuan mereka. Malam itu, instruktur terlihat berjalan mondar-mandir dalam kepanikan, mempertanyakan monster macam apa yang ia temui. Dia dulu percaya bahwa setiap penyihir penyembuh sangatlah lemah dan tunduk pada perintah penyihir garis depan. Tapi orang ini berbeda, dia memiliki keterampilan tempur tingkat atas dan niat membunuh yang mematikan. Secara kebetulan, dia mengakhiri berpapasan dengan si Pang Pirang, yang penasaran ingin tahu hasil sesi pelatihan itu. Ulpas terkekeh, percaya itu berakhir buruk bagi jagoan kita, tapi kemudian ia dibungkam. Instruktur sudah muak dengan ocehan anak nepotismenya, dan mendesak bangsawan itu agar tidak melibatkan diri melawan Will. Ini demi kebaikan mereka semua, dan merupakan kesalahpahaman terbesar mereka untuk mengira bahwa Will hanyalah penyihir penyembuh biasa-biasa saja. Ulpas terkejut dengan nasihat itu dan mengungkit ancaman ayahnya lagi, tapi kali ini, sang instruktur tidak gentar. Dia pada dasarnya menyuruh si Pang Pirang itu untuk mengadu ke ayahnya sesuka hati, karena sebenarnya, jika Ulpas punya semua ini pengaruh, dia seharusnya sudah bisa menyingkirkan penyembuh itu sekarang. Keluarga Omen tidak berjalan atas perintah Ulpas, tapi sudah pasti bahwa jika mereka terus mengganggu anak baru itu, dia akan melumpuhkan mereka sepenuhnya. Ulpas sangat kesal, tidak percaya bahwa situasi telah memburuk ke arah ini. Setelah kekalahan telak yang luar biasa itu, beberapa hari berlalu. Kelas baru saja selesai. Will santai karena dia bisa merasakan bangsawan pirang itu kini berhati-hati di sekitarnya. Dia tidak lagi melakukan gerakan licik, atau membuat komentar apapun. Dengan begini, anak kita akhirnya bisa fokus pada kelas-kelasnya. Namun dia tidak puas dengan keadaannya saat ini. Saat ini, tujuan utamanya adalah untuk mengubah kenyataan kehancuran umat manusia di masa depan. Satu-satunya cara untuk menghindari takdir kelam seperti itu adalah menjadi lebih kuat. Tentu saja, sihir penyembuhannya membantunya dalam peningkatan fisik, tetapi dia membatasi dirinya dengan hanya serangan kekuatan dasar saat ini. Peningkatan indera juga bagus untuk ilusi, tetapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan gaya bertarung serbaguna dari sihir ofensif. Will memahami bahwa dia perlu menciptakan gaya bertarung yang benar-benar baru untuk mengejar ketertinggalan. Dia menjelaskan proses berpikir persis ini kepada asisten Profesor Veronica, mencari bimbingannya lagi. Pendekatan Will membutuhkan penyempurnaan, tetapi Veronica memiliki satu hal lain. Untuk mengatakan duluan, dia ragu-ragu mendengar apa yang akan dia katakan, tapi dia malah akhirnya memberi selamat padanya atas semua yang telah dia lakukan sejauh ini. Berkat kontribusinya, para guru membicarakan tabib itu tanpa henti. Seorang penyihir tabib mampu mengimbangi kelas-kelas atas akademi, dan itu bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Sementara beberapa guru lain juga terlihat membenci kemajuannya, yang memang masuk akal. Menariknya, Veronica belum benar-benar mengungkapkan kepada siapapun bahwa dialah alasan di balik kemajuannya. Dia juga tidak pernah punya kesempatan untuk menyebutkannya di antara para guru, karena yang lain hanya mengabaikannya karena dia istimewa bahkan di pangkat mereka. Bocah kita merasa lega, karena dengan cara ini dia tidak akan menghadapi masalah apapun. Nasihatnya lah yang membawanya sejauh ini, dan dia tidak ingin dia mendapat masalah karenanya. Profesor tidak keberatan dan mengakui bahwa, sebenarnya, dia berterima kasih kepadanya. Seperti yang dia katakan sebelumnya, penyihir penyembuh bahkan tidak pernah mencoba mewujudkan teori mereka. Dia menghunus pedangnya lagi. Anehnya, dia sangat suka melakukannya, dan menantang anak kita untuk berduel. Will jelas tidak mengantisipasi langkah ini dari Veronica, tetapi dia benar-benar ingin tahu di mana posisinya pada levelnya. Itu adalah cara paling pasti untuk membantunya menjadi lebih kuat, tetapi anak kita sama sekali belum siap dan panik sekali. Pendekar pedang wanita itu menekankan bahwa musuh tidak akan menunggu dan meluncur cepat dari posisinya. Dia muncul dengan dahsyat tepat di depannya untuk menyerangnya, sesuatu yang mampu Will tangkis pada detik-detik terakhir.
Dia nyaris tidak bisa menahan senjatanya dari serangan-serangan beratnya, dan wanita itu terus membanjirinya dengan serangan bertubi-tubi. Meskipun telah mengerahkan semua peningkat dan kecepatan reaksinya, dia bahkan tidak bisa mengimbanginya. Hal tentang Veronica adalah dia lebih dari sekadar cepat. Wanita ini adalah petir yang menjelma. Pedangnya bergerak anggun dari satu ayunan ke ayunan lainnya, yang berarti dalam pertarungan ketahanan, Will lah yang akan menjadi orang pertama yang menyerah. Mampu menahan pukulan-pukulan berat, Will memahami bahwa dia hanya punya satu kesempatan untuk membuatnya terkesan dengan kecepatan melampaui batasnya. Dengan cara ini, dia akan membuatnya lengah. Menyalurkan energinya ke tumitnya, jagoan kita melesat maju dengan keganasan menggelegar miliknya. Sang profesor tidak menduga manuver ini seperti yang dia perkirakan, dan tepat saat bila pedang akan menusuk ke arah wajahnya, dia bereaksi seketika dan membalas serangan dengan mematahkan senjatanya. Pertarungan berakhir, dan bahkan dengan upaya terbaik Will, dia tidak sebanding dengan keterampilan prajurit elit itu. Veronica menunjukkan antusiasmenya. Dia tidak percaya dia bisa mengelabui dirinya seperti itu. Yang dia gunakan tadi adalah pedang sihir untuk melawannya. Selama ini, dia menduga, dia adalah penyihir penyembuh yang bisa menggunakan manuver ofensif, tapi ini berbeda. Kemampuan bertarung anak itu saat ini berada di peringkat teratas papan peringkat, tapi Will tidak menemukan kepuasan dalam kemajuannya seperti biasa. Dia mendukung ambisi dan tekadnya untuk menjadi lebih kuat, dan memahami bahwa peningkatan bukanlah tujuan akhirnya. Will mengakui bahwa dia mencoba menghilangkan pembatas tubuhnya, tapi itu tidak akan cukup, seperti yang terbukti hari ini dalam pertarungan mereka. Profesor membuat analogi lain, menyatakan bahwa tujuan pedang lebih dari sekadar mengayun biasa. Dapat menusuk dan dilemparkan, dan sihir penyembuhan juga harus memiliki aplikasi seperti itu. Sayangnya, Will telah menggodok ide-ide serupa, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Pendekar pedang menawan itu menjelaskan bahwa kelemahannya adalah pengalaman pertarungan nyata. Dia kekurangan intuisi untuk merumuskan apa artinya bertarung. Menurut Veronica, pengalaman mengungguli pengetahuan jika diterapkan dengan benar. Bahkan dalam pertarungan mereka saat ini, Will memperhatikan suatu hal kecil yang digunakannya. Memahami sarannya, Will bertanya apakah dia harus melakukan lebih banyak simulasi pertarungan melawan Profesor. Veronica menyukai pendekatan itu, tetapi menyarankan agar dia ikut serta dalam misi pelatihan penaklukkan monster. Bocah itu kebingungan. Akhirnya, dia akan mengalami langsung situasi pertarungan hidup atau mati. Dia sebenarnya ikut serta dalam kompetisi yang sama di ketiga akademi Swartz, Heilig, dan Zilben. Ketiga akademi tersebut membanggakan gaya ofensif, defensif, dan pendekar pedang. Para siswa mereka seharusnya melaksanakan permintaan penanganan. Di Akademi Heilig, anak itu tidak berpartisipasi dalam misi itu sendiri. Tetapi kali ini ia memiliki kesempatan untuk menghadapi monster mengerikan dan mendapatkan pengalaman melawan kehancuran yang akan datang. Will menguatkan tekadnya untuk misi penanganan pertamanya. Veronica mengawasinya dengan minat, mengingatkannya tentang syarat-syarat partisipasi. Anak itu harus membuktikan kemampuannya dalam ujian seleksi, dan ada rumor tentang seorang anak ajaib berkeliling di antara siswa tahun pertama. Tujuan baru Will adalah meraih posisi teratas dalam proses seleksi melawan teman-teman sekelasnya. Dia menanyakan detail ujian seleksi. Kriteria sederhananya adalah para kandidat akan saling bersaing. 100 orang biasanya menjadi sukarelawan dan menunjukkan keterampilan mereka, memilih yang terbaik dari yang terbaik. Bahkan Will mulai muak dengan penekanan sekolah yang terus-menerus pada adu kemampuan. Kembali di Akademi Penyembuhan Heilig, beberapa sukarelawan berdiri untuk bergabung, yang berarti siapapun bisa ikut serta dalam misi tersebut. Tapi ini adalah format yang berbeda di Akademi Swartz, yang menawarkan proses seleksi. Will mengenang kenangan hangat di Akademi Penyembuhan, bertanya-tanya bagaimana kabar guru lamanya sekarang. Veronica kembali membicarakan siswa yang luar biasa dengan tingkat kemampuan yang jauh melampaui beberapa instruktur. Ini berarti Will tidak akan mendapatkan posisi teratas itu dengan mudah, yang membuatnya bertanya-tanya apakah profesor asisten itu pernah bertemu langsung dengan siswa ini. Sayangnya, dia belum pernah memiliki kesempatan untuk bertemu orang ini, karena dia suka menghindari guru bersikap seolah dia jauh lebih baik daripada mereka. Dia bahkan tidak datang untuk bertanya padanya.
tapi itu terlepas dari fakta bahwa dia mengintimidasi. Bagaimanapun, Veronica berjanji kepada Will bahwa dia akan membantu pelatihannya untuk ujian, sesuatu yang mencerahkan suasana hatinya karena dia satu-satunya kesempatan yang dimilikinya untuk menjadi lebih baik. Kita melangkah maju ke hari ujian seleksi. Will berjalan masuk ke arena, menunjukkan bahwa waktu berlalu dengan cepat sejak saat itu. Dia merasa lebih percaya diri dari sebelumnya, setelah menyelesaikan semua persiapannya. Saat dia berbaur di sekitar, sebuah suara memanggil namanya. Itu adalah Ketua Aliansi Akademi Sihir, Arnalem. Kepala sekolah dengan senang hati melaporkan bahwa cucunya telah pulih secara stabil sejak dia menyembuhkannya. Ketua bahkan meminta maaf karena tidak mengurus anak itu, bahkan setelah dia menyelamatkan nyawa cucunya. Will menjelaskan bahwa meskipun dia awalnya kesulitan dalam tantangan akademi, dia sepenuhnya menyatu sekarang tanpa masalah. Bahkan, dia bertekad untuk meraih posisi pertama dalam ujian seleksi, sebuah tujuan mulia yang mengesankan ketua. Menginterupsi percakapan mereka datanglah si pengganggu suasana, seorang instruktur yang menyepelekan perkataan Will dengan menyebutnya lelucon. Dia berpikir anak kemarin sore ini sangat meremehkan kelasnya, dan ngomong-ngomong, Bode juga adalah supervisor pelatihan lapangan untuk acara tersebut. Menariknya, Will pernah bertemu pria ini di kehidupan sebelumnya. Bode dijuluki petir ungu, dikenal karena hasil kelas pahlawannya yang luar biasa dalam perang besar. Sayangnya, keduanya tidak pernah akur, dan bahkan sekarang pun terjadi hal yang sama. Penyihir kekar yang murung mengintimidasi tabib dengan menekankan betapa dunia ini penuh dengan jenius pertarungan. Latihan hanyalah kerikil sebagai perbandingan. Ia secara terang-terangan merendahkan Will di depannya, menyatakan bahwa anak itu tidak punya peluang menang sebagai penyembuh. Anak itu tidak menanggapi, sementara ketua merekomendasikan mereka menyelesaikan perdebatan mereka selama ujian, bukan sebelumnya. Instruktur mengomel bahwa ia hanya mendidik si bocah, dan menyoroti bahwa pemenang sesungguhnya dari ujian ini adalah Sirius dari kelasnya. Pemuda ini benar-benar karakter yang persis seperti dari Genshin Impact. Sirius Blue Note adalah jenius yang dipuji semua orang dengan harapan tinggi, dan juga pria yang sama yang ditakdirkan oleh anak kita untuk berebut posisi pertama dalam ujian seleksi. Kompetisinya sengit, dan ketua sangat antusias melihat mereka saling menatap dengan tekad. Tanpa membuang waktu, para kandidat memasuki arena kontestan, dikelilingi oleh kerumunan yang bersorak mencari pertandingan epik. Will dan Erika berada di baris kedua di depan, dengan sang penyembuh mengungkapkan keterkejutannya melihat partisipasinya. Sayangnya, dia harus berpartisipasi, atau dia akan kehilangan hak tunjangan di akademi. Bahkan Ulpis mengamati anak kita dari jauh, sementara ketua secara resmi memberi selamat kepada para kandidat karena telah mencapai sejauh ini, dan berharap penyihir terbaik yang akan menang. Babak pertama akan menjadi babak penyisihan, yang akan mengeliminasi sebagian besar kandidat, menyisakan hanya yang terbaik untuk seleksi yang sesungguhnya. Ini berarti mereka semua akan saling bertarung pada saat yang bersamaan, 100 siswa saling berhadapan. Ruangan itu terlalu sempit untuk pertarungan mereka, tetapi jangan khawatir, karena ketua menggunakan perluasan domain pribadinya untuk memindahkan mereka ke dimensi yang sama sekali berbeda. Para siswa bahkan tidak bisa membayangkan kemana mereka dipindahkan, sementara lelaki tua itu berdiri di tepi ruang itu sendiri, menyebarkan mereka ke lokasi yang berbeda. Will dipindahkan ke hutan tepat di belakang akademi. Dengan semua siswa dipindahkan, kepala sekolah mengumumkan bahwa mereka semua telah ditempatkan di lokasi acak. Tujuannya adalah untuk bekerja sama dengan bijak dan menghindari mengalahkan lawan. Semua posisi awal berdasarkan keberuntungan. Will di sini sedang melongo melihat keterampilan teleportasi ketua yang luar biasa, karena pria tua itu baru saja menteleportasi mereka pada saat yang bersamaan. Maka dimulailah ujian latihan lapangan. Pertama-tama, anak kita melompat ke dahan, sebelum mengaktifkan mantra penyembunyian kehadiran. Dengan cara ini, dia akan menyamarkan kehadirannya dan menyelinap, bermain aman di sekitar kontestan lain. Ketika dia menoleh ke belakang, dia benar-benar menemukan 3 siswa saling berhadapan. Salah satu dari mereka menggunakan golem bumi yang perkasa yang bisa melewati. Untuk seekor Pokemon sejujurnya, sementara gadis lain ini memiliki palu peri raksasa.
Keduanya begitu sibuk menghadapi satu sama lain sehingga mereka melupakan penyerang ketiga, seorang wanita yang membekukan mereka di tempat. Will terkesan melihat beragamnya keterampilan yang dimiliki penyihir penyerang lain, dan percaya ada banyak hal yang bisa dia pelajari dari mereka, selain hanya menginginkan posisi pertama. Dia menyukai apa yang baru saja dia lihat dan berniat untuk mengolahnya kembali ke dalam set keterampilannya sendiri. Pertarungan berakhir dan yang terakhir bertahan adalah pria golem itu. Mereka sedang merayakan kemenangan dalam pertarungan epik. Sementara itu, anak kita datang dan melakukan tindakan psikis yang mengejutkan. Will mencengkeram kepalanya dan mengaktifkan penghalang kesadaran, membuatnya pingsan. Keluar segera. Anggap saja ini versi mini dari Infinite Void Gojo lagi. Dengan kemampuan ini, Will dapat memanipulasi kekuatan hidup lawannya dan membuat mereka kehilangan kesadaran. Tetapi cengkeramannya harus kuat atau gerakan itu tidak akan bekerja dengan baik. Ini adalah teknik yang dipinjamnya dari Veronica selama sesi latihan mereka. Tenggelam dalam pikiran, Will nyaris tidak menyadari serangan yang datang padanya. Dia menghindari beberapa belati pendek dan segera teringat bahwa itu si bodoh yang sama lagi. Kali ini anak itu membawa teman-temannya juga. Ulpis percaya bahwa dia hanya berusaha lulus ujian ini sama seperti siswa lainnya. Tetapi dia memiliki keunggulan jumlah dalam sebuah situasi 3 lawan 1 di sini. Ulpis mengaktifkan sihir penciptaan pisau. Satu anak buah melapisi belatinya dengan racun. Anak buah terakhir menggunakan sihir klon bayangan untuk melipat gandakan mereka lebih jauh lagi. Dengan bila-bila beracun ini, bahkan goresan kecil pun bisa menyebabkan kematian pemuda kita. Memblokir sama sekali tidak mungkin. Puluhan bilah melesat ke arah Will, memburunya. Saat mereka mendekat, ia mempertimbangkan ide untuk menyembuhkan racun dengan sihir pemulihan. Mengatasi begitu banyak belati ini bahkan dengan peningkatan tubuh pun terasa sangat merepotkan. Terdesak, ia memutuskan untuk mengeluarkan jurus yang benar-benar baru. Sebuah barikade tiba-tiba muncul di depannya, melindungi Will dari pisau-pisau itu. Ulpis terkejut saat ia melihat golem batu yang sama kini melayani master baru. Trik menarik tentang sihir pemulihan adalah bahwa ia dapat diterapkan pada makhluk hidup lain. Golem batu di sini mampu bergerak sendiri menggunakan darah kastor. Meskipun tidak mampu melakukan pola yang kompleks, penyembuh dapat dengan mudah memanipulasinya menggunakan mantra yang disebut penganugerahan kehidupan semu. Golem itu bergerak cepat mendekati trio Skindiana Bones. Pertama, anak nakal kita mengenai dada salah satu orang, lalu ia memberikan tekanan pada orang lainnya, yang mungkin menyebabkan rasa tidak nyaman yang berkelanjutan pada punggungnya. Dengan selesainya kedua orang itu, Ulpis terlihat panik. Ia dalam bahaya besar karena anak kita menyerbunya dengan sangat cepat seperti Minato Namikaze. Memegang wajahnya dan membuatnya pingsan. Pertarungan sudah berakhir, maka Will kembali ke mode siluman, golemnya maju di medan perang. Karena teknik peningkatannya membatasi dia dari pertarungan jarak dekat, pilihan terbaiknya adalah menggunakan golem untuk mengimbangi kelemahan yang mencolok. Dia juga bisa mengamati semua orang dengan aman seperti ini. Tiba-tiba, sebuah angin puting beliung raksasa menarik perhatiannya. Seolah-olah bencana alam melanda hutan itu. Tapi tidak, pusaran angin ini adalah gelombang Kamehameha yang sesungguhnya, salah satu yang nyaris tidak bisa dihindari oleh anak kita. Serangan itu benar-benar menggores bumi, menghancurkan golem dan juga membuat para siswa lainnya tidak berdaya, bahkan merobohkan semua pohon di area yang tersisa. Di kejauhan, Will melihat seorang pria, itu Sirius, siswa yang luar biasa berbakat, dan aku tidak bercanda, dia terlihat lebih seperti karakter utama daripada yang kita miliki. Kemampuannya sangat menakutkan sekilas. Will bertanya-tanya apakah dia harus menggunakan jurus untuk melawannya. Namun tiba-tiba, pertandingan dihentikan secara paksa. Kepala sekolah mengapresiasi setiap kandidat atas upaya mereka, mengakhiri babak penyisihan. Hanya 4 kontestan yang tersisa yang akan melaju ke fase berikutnya. Kompetisi sesungguhnya akan diadakan di arena, jadi sampai saat itu, ketua menyarankan para siswa untuk beristirahat saat dia mengaktifkan sihir transfer. Saat sihir transfer mulai bekerja, sedang berlangsung, Sirius, pria yang sangat serius itu, menatap tajam dengan ekspresi serius pada protagonis kita yang serius. Will harus menemukan tekad untuk mengalahkan pria ini dalam 1 hari. Keduanya menghilang setelah itu. Kembali ke rumah,
Kutu buku kita sibuk mengerjakan pekerjaan rumah, memikirkan strategi untuk ujian. Tepat di luar kamarnya, Ulpas dan geng pecundangnya telah tiba sekali lagi. Mereka sudah kesal karena menerima 50 kekalahan setiap kali mereka menantang sang penyembuh. Tapi Ulpas adalah pecundang yang tidak sportif, sangat menyebalkan. Dia peduli dengan harga diri keluarga bangsawanannya dan ingin menjunjung tinggi kehormatan keluarga Oman melawan seorang penyembuh rendahan. Yang paling mengkhawatirkannya adalah ayahnya mengetahui tentang seluruh situasi. Namun, teman-temannya tidak tega untuk ikut serta. Mereka meninggalkannya begitu saja dan membiarkannya menghadapi kekacauannya sendiri. Ulpas panik dan akhirnya mendidih karena marah, menyatakan bahwa ia punya cara untuk menyingkirkan tabib itu bahkan tanpa menggunakan sihir, sementara itu anak kita sedang bersantai di kamarnya. Tiba-tiba, Will mendengar ketukan pintu di jam yang tidak biasa. Ia bangun untuk membuka pintu dan sudah merasakan firasat buruk. Jelas sekali, itu Ulpas di pintu yang memainkan peran bangsawan klise dan menyapanya dengan hangat. Will curiga dan tidak termakan aktingnya, tetapi bangsawan emas itu hanya datang untuk berbicara. Ia mengungkapkan kebenciannya yang mendalam terhadap para tabib, mengungkapkan bagaimana ia telah melakukan banyak sekali hal untuk menyingkirkan Will dari akademi. Jelas, anak kita membalikkan keadaan di setiap situasi dan mengalahkannya berturut-turut. Namun kini, Ulpas datang dengan pesan pribadi. Sikap sopannya hilang saat ia memerintahkan anak itu untuk meninggalkan akademi. Ya, begitulah penampilan akting yang payah itu. Will benar-benar mulai menghormati permainan kebencian pria ini, seolah ia tidak bisa meninggalkannya sendirian sekali saja. Ulpas membanggakan dirinya sebagai anggota terhormat dari keluarga bangsawan dan tidak suka penyembuh hanya duduk-duduk. Bahkan kakak laki-lakinya lemah sebagai penyembuh, orang-orang mencemoohnya dan dia hanya akan menyeringai di depan mereka. Penyihir ofensif bangga dan biasa, penyembuh sungguh menyedihkan sekali. Ini adalah realitas kelam bagi sebagian besar ajaran keluarga bangsawan, sebuah sistem yang menekan. Ulpas mendesak Will untuk pergi melalui kekuatan Taknojutsu, tetapi Will sungguh tidak akan seperti, "Iya bro, terima kasih, biarkan aku berhenti," jadi dia menolaknya. Bangsawan itu datang dengan persiapan untuk itu dan menekankan bahwa dia tahu tentang keluarga Will. Berkat para pelayannya dan koneksi di dunia luar, bangsawan itu mengetahui bahwa Will memiliki seorang saudari. Keduanya memiliki ikatan yang indah bersama. Dengan satu perintah, para pelayannya bisa dengan mudah mencelakai saudari anak laki-laki itu jika dia mau. Sekarang suasana menjadi jauh lebih intens. Sikap acuh tak acuh Will yang biasa, sikapnya berubah dan langsung menyerang pria itu, lalu menamparnya hingga jatuh ke tanah. Selanjutnya, ia mendekat dari belakang, menarik lengan pria itu ke posisi di mana lengan itu bisa dengan mudah patah. Will mengingatkan bangsawan itu bahwa ia sudah memutuskan, dan meskipun Ulpas merengek, lengannya patah, meninggalkannya dalam keadaan kesakitan dan merintih. Bangsawan itu masih bertekad untuk balas dendam, menyatakan bahwa akademi tidak akan memaafkannya karena telah mematahkan lengannya. Tapi inilah triknya, kawan, lupa kalau Will sebenarnya adalah seorang penyembuh. Lengannya kembali pulih, yang juga berarti lengan itu bisa dengan mudah dipatahkan lagi. Lengan itu patah untuk kedua kalinya, membuat Ulpas hancur lemas dalam rasa sakit yang luar biasa. Will menyembuhkannya lagi, dan permainan ini berlanjut. Sang bangsawan memohon lagi, tetapi itu patah lagi. Siklus patah dan sembuh terus berjalan, dengan Will dengan santai menyatakan bahwa dia sangat teguh pada keputusannya. Mengancam adiknya adalah batasan yang tidak seharusnya dilanggar oleh pecundang ini. Retak, retak, dan retak, lengan itu terus-menerus dilukai hingga jiwa Ulpas sangat menderita. Dia sekarang mengerti bahwa anak ini bukan penyembuh melainkan setan modern itu sendiri. Sama seperti tamparan kenyataan yang didapat instruktur, sang bangsawan dibuat sangat jelas bahwa dia tidak bisa main-main dengannya lagi. Malam itu, Will mengirim sang bangsawan kembali dengan salam bahagia, seolah tidak ada apapun bahkan terjadi. Anak kami bahkan tidak merasakan sedikit pun penyesalan, bahkan mengalami sukacita sebelum tidur. Keesokan harinya, turnamen utama sedang berlangsung. Orang-orang di arena menantikan pertandingan ini dengan minat yang besar. 4 orang yang lolos babak pertama seharusnya saling berhadapan. Salah satunya adalah Erika sendiri, seseorang yang melampaui ekspektasi Will.
Rupanya, dia hanya membatasi diri dengan firewall, mengintimidasi orang lain agar tidak berani mendekatinya. Singkat cerita, gadis ini bahkan tidak bergerak dan menang secara default. Tapi ada yang terasa aneh. Will tidak berpikir ini adalah keseluruhan ceritanya. Dia memintanya untuk bersikap lembut padanya. Tetapi pria ini tidak. Seorang bucin dan berniat mengerahkan segalanya. Erika menyatakan bahwa dia akan mengincar evaluasi yang jauh lebih tinggi setelah mengalahkannya, dan dimulailah pertarungan epik mereka. Serangan pertamanya datang dalam bentuk bola api yang membakar. Will dapat menguji serangan api ini dengan memblokirnya secara langsung. Ini adalah mantra api yang sederhana, tidak ada yang istimewa darinya. Bahkan sihir penyembuhannya dapat dengan mudah meregenerasi cedera apapun tanpa masalah. Gerakan sederhana ini membuatnya meremehkan Erika, sampai dia menyadari sesuatu yang sangat buruk. Mantra yang sama yang mengenainya lebih dari sekadar serangan sederhana, itu adalah jebakan. Erika melanjutkan serangannya yang sama, meluncurkan bola-bola api berturut-turut. Namun ada sesuatu yang istimewa dari apinya yaitu mereka sama sekali tidak padam. Wanita ini mempelajari Amaterasu dari Itachi dan meniru seluruh alirannya. Meskipun daya serangnya rendah, durasinya tidak normal. Bahkan jika dia mempertahankan pemulihan aktif, kerusakan berulang akan melukainya. Pengamatan ini juga sesuai terakhir kali, ketika dia meminta apinya untuk menyontek ujian sihir ofensif dasar. Ini juga menunjukkan mengapa dia tidak dapat didekati oleh kontestan manapun menggunakan dinding apinya, karena api itu benar-benar tidak akan padam. Api Erika adalah representasi dari kekeras-kepalaannya dan eksposur keahliannya yang tiba-tiba menarik perhatian kerumunan. Sejujurnya, mereka hanya mendukungnya karena mereka ingin melihat anak kita kalah. Sikap arogan menyelimutinya, kesadaran bahwa dia bisa melewati babak penyisihan dan bahkan mengalahkan seseorang sekuat Will. Mempersiapkan serangan baliknya, anak kita dengan santai memadamkan api setelah melipat gandakan output penyembuhannya. Dia mengulangi jurus yang sama lagi, tetapi Will sudah siap kali ini. Mengetahui apinya tidak akan menyebar, dia sengaja menangkapnya, justru meningkatkan serangan pribadinya. Ini adalah penggunaan kecerdasan bertarung yang jenius, karena sekarang penyembuh itu memiliki tinju api yang membantu serangan ofensifnya. Erika akan terpental jauh ketika dia tiba-tiba mengangkat tangan dan menyerah dalam pertandingan. Untungnya dia keluar tanpa cedera. Sang penyiar menyatakan jagoan kita pemenang pertandingan. Sayangnya, statistik evaluasinya tidak akan banyak berubah bahkan setelah pertandingan. Kerumunan yang sama yang sebelumnya mendukung Erika kini berbalik melawannya, menyebutnya penipu untuk seorang penyihir penyerang. Gadis malang itu selalu menjadi pendukung sepanjang hidupnya dan runtuh di bawah beban ekspektasi, namun sahabatnya membantunya bangkit, menekankan betapa bagusnya dia bertarung. Dia bahkan menyembuhkan lukanya, mendapatkan kasih sayangnya. Romansa manis kecil itu dirusak ketika Profesor Bode naik ke panggung, menyebutnya sebagai akhir dari segalanya. Menunjuk jarinya pada sang penyembuh, dia benar-benar menganggap Will sebagai individu yang tercela, dan dia sangat marah karena seorang penyihir penyerang berhenti melawan orang seperti itu. Kata-katanya menakuti Erika yang malang, membuat Will bertanya-tanya apakah ini adalah perilaku yang pantas dari seorang instruktur. Supervisor itu membanggakan posisinya, menekankan bahwa perannya adalah untuk menyatakan kebenaran apa adanya, sesuatu yang dia anggap sebagai dorongan. Namun saat dia pergi, dia menegaskan kepada anak kami bahwa hanya akan ada satu kandidat yang berhasil dari turnamen itu. Pria yang dimaksud mendekati penyembuh. Itu adalah Sirius yang serius. Keduanya berbagi interaksi singkat. Sirius bahkan tidak repot-repot melihatnya saat berbicara. Dia adalah satu-satunya yang percaya pada kekuatan, dan setuju dengan pandangan dunia instruktur Bode. Penyembuh itu baik-baik saja dengan itu, kecuali sang jenius punya satu hal terakhir untuk diakui. Dia sungguh mengakui sang penyembuh kuat, tetapi pada saat yang sama, Sirius berniat membuktikan filosofinya benar dengan mengalahkannya dalam pertandingan mereka. Mari kita telaah lebih jauh bakat sang jenius. Will ingat mendengar namanya di kehidupan masa lalunya. Seorang pria dengan tingkat sihir ofensif yang sangat dahsyat. Seseorang yang kemenangannya begitu dahsyat. Tidak ada dan tidak seorang pun yang bisa menghalanginya kecuali jika mereka takluk sepenuhnya. Pertandingan final antara Sirius dan Will akan segera dimulai.
Dari kelihatannya, anak kita mengerti bahwa dia hanya akan mendapatkan pengakuan dari akademi jika dia mengalahkan sang jenius di sini. Jadi tujuannya adalah menang. Final. Pertandingan dimulai dengan Sirius melepaskan puting beliung yang dahsyat dari tempatnya berdiri. Serangan itu memakan terlalu banyak ruang, memaksa Will untuk menghindar dengan hati-hati. Membalas dengan kecepatan yang melampaui batasnya sendiri, Will melesat dengan kecepatan secepat kilat, mendekati sang prodigi dengan segenap kemampuannya. Namun sebelum dia bisa mempersempit jarak, Sirius melepaskan serangan angin habis-habisan, menjaganya tetap jauh. Ini adalah masalah bagi sang penyembuh. Dia tidak bisa melancarkan serangan serius tanpa mendekat. Kedua kekuatan alam itu melanjutkan pertarungan sengit mereka. Sirius dan Will saling berhadapan, sementara Sirius menyadari kecepatannya. Dia mengangkat tangannya untuk menyerang dan meluncurkan ledakan angin dahsyat yang diarahkan pada lawannya. Jagoan kita menyadari bahwa tornado dari sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan angin ini, yang berhasil menyapu seluruh area. Dia berjuang untuk tetap berdiri, tetapi sekarang saatnya untuk melakukan debutnya. Dia meletakkan tangannya di tanah dan mulai menumbuhkan pohon raksasa, sementara Erika di kerumunan takjub dengan kemampuan sihir penyembuhan itu, mengetahui dia telah menjadi lebih kuat. Beberapa waktu lalu, anak laki-laki kita menunjukkan kemampuan ini kepada Profesor Veronica dan menjelaskan bahwa dia menyalurkan energi kehidupan ke dalam tanaman, yang membantunya tumbuh dengan cepat. Dia sudah mempelajari sebelumnya tentang sihir serangan yang bisa memanipulasi tanaman dan memutuskan untuk mencobanya dengan kemampuan ini. Dia ingin menyesuaikan taktiknya sesuai. Tiba-tiba dia mulai jatuh ke tanah dan Profesor Veronica menegakkannya. Dia terkejut oleh kelelahan mana yang tiba-tiba, karena buku itu tidak menjelaskan bahwa itu bisa menjadi teknik sepenting itu. Veronica memecahkan kodenya, menjelaskan bahwa menghancurkan lebih mudah daripada menyembuhkan karena penyembuhan mengonsumsi jauh lebih banyak mana daripada sihir serangan, dan mereproduksi sihir serangan menggunakan sihir penyembuhan mungkin adalah penggunaan mana yang paling tidak efisien. Mengetahui konsekuensi dari keterampilan ini, dia berencana untuk menyimpannya untuk saat-saat ketika itu dapat dimanfaatkan dengan benar. Kembali ke masa sekarang, tokoh kita menggunakan keterampilan ini di medan perang karena sihir serangannya tidak memiliki banyak efisiensi. Jadi dia memutuskan untuk mengandalkan jurus ini. Saat pohon selesai tumbuh, Sirius berhasil menebangnya dengan serangan bilah angin. Ini mengejutkan jagoan kita, karena sihir Sirius terdiri dari tornado yang bisa menghisap musuh dan badai yang bisa menerbangkan area yang luas. Bilah anginnya dimaksudkan untuk benda padat, sedangkan tornado menghadapi siapapun yang mendekatinya dengan berpusat di sekelilingnya. Will menyadari bahwa Sirius disebut kandidat teratas bukan tanpa alasan, tetapi dia juga telah bertekad untuk membuat dirinya lebih kuat menggunakan sihir ini dan melompat ke arah Sirius. Seketika, lawan membentuk tornado di sekelilingnya dan meremehkannya, mengatakan bahwa dia tidak bisa mencapainya bagaimanapun juga. Memang, dan tentu saja ia tidak salah. Begitu anak kita terkena tornado, ia terlempar. Sirius tersenyum, tetapi tiba-tiba ia menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Ia melihat bahunya dan menyadari bahwa bahunya tertusuk sepotong kayu. Kebingungan jelas terlihat di wajahnya saat ia menuntut penjelasan. Will dengan yakin mengungkapkan taktiknya. Ia tahu bahwa Sirius tidak bisa melindungi tanah di bawahnya. Jadi, tumbuhan di bawah tanah mengirim akarnya ke segala arah. Dan begitulah bahunya berakhir dengan luka tusuk. Sang protagonis bertanya-tanya apakah ia mengkhawatirkan Profesor Bode, karena kepribadian mereka sangat berbeda satu sama lain, sementara Sirius mengerang kesakitan. Sirius menjelaskan bahwa guru mengajarinya karena dia kuat. Anak kami melontarkan lebih banyak pertanyaan kepadanya, mengetahui bahwa dia berasal dari keluarga terpandang. Sirius membongkar kebenaran tentang keluarganya. Kemampuan sihir lebih penting dari segalanya. Orang terkuat menjadi kepala keluarga. Tidak ada faktor lain seperti gender atau usia yang berarti. Ini telah menciptakan musuh di dalam keluarga, semua berebut kekuasaan, dan ayahnya sendiri menolak mengajarinya. Bagi Sirius, mendengarkan guru adalah satu-satunya cara baginya untuk benar-benar mendapatkan kekuasaan dan kekuatan. Kemudian, dia mengumpulkan semua energi sihirnya sekali lagi, yang mengejutkan seluruh kerumunan. Termasuk protagonis kita, seekor naga terbentuk dari kekuatan sihir,
dan Sirius menyatakan bahwa mereka akan menyelesaikan ini sekarang. Naga itu mengarah ke pria kita, membuatnya menyadari ini bukan permainan anak-anak. Beberapa waktu lalu, Will pernah berpikir bahwa penyihir dengan sihir ofensif lebih mudah, yang membuatnya ingin berlatih lebih keras. Namun selama ini, dia salah. Terlintas padanya bahwa bakat bukanlah satu-satunya hal yang menentukan keunggulan. Hal-hal seperti garis keturunan, bakat, dan masa lalu semuanya memainkan peran mereka. Semua ini membawanya untuk menyatakan kepada Sirius bahwa dia ingin mengalahkannya dalam pertarungan ini. Sirius terkejut dengan pengumuman mendadak itu. Will menghempaskan tangannya ke tanah, bersiap menggunakan benih spesialnya, dan mulai menumbuhkan pohon lagi, bernama Yggdrasil. Tumbuhan itu tumbuh dengan cepat, menghabiskan jauh lebih banyak mana daripada tumbuhan lain. Namun, keuntungannya adalah ia akan terus tumbuh selama pria kita terus menuangkan mana ke dalamnya. Sirius menyerang dengan bilah angin, yang berhasil membelah pohon itu menjadi dua lagi, menerbangkannya ke langit. Namun ketika dia mendongak, satu dahan yang terbang itu telah tumbuh menjadi pohon besar, dan itu datang lurus ke arahnya. Sementara itu, Will berasumsi bahwa karena sihir Sirius sudah digunakan untuk menjaga naga angin, dia tidak akan punya cukup waktu untuk membela diri. Asumsi itu terbukti benar, dan pohon itu menimpa Sirius. Saat dia mendongak, dia melihat Will berdiri dengan pisau teracung ke arahnya, merenung dia menyadari bahwa dia telah kalah. Will diumumkan sebagai pemenang. Kerumunan bersorak karena mereka tidak menyangka Sirius akan kalah, dan mereka membicarakan kekuatan yang dimiliki sang protagonis. Kemudian, sang pahlawan mengulurkan tangannya untuk membantu Sirius bangkit, memuji kekuatannya. Tapi Sirius terdengar kalah. Anak kita mencoba menenangkannya, mengakui itu adalah pertandingan yang bagus. Tiba-tiba, Profesor Bode masuk, jelas kecewa pada Sirius. Dengan kekuatannya, dia menendang pohon itu darinya dan mengangkatnya di bagian pinggang. Dia membawanya pergi, sangat marah karena Sirius telah mengecewakannya, menyatakan bahwa pelatihannya akan dimulai lagi dari awal. Seluruh kerumunan terdiam, mengetahui betapa mengejutkannya hal ini terdengar. Bode menoleh ke kerumunan, berteriak bahwa ini dimaksudkan untuk semua orang. Marah, dia tidak bisa menerima bahwa seorang penyembuh literal meraih posisi pertama. Will menyadari bahwa amukan Bode mulai tidak terkendali. Dia mulai membela Sirius, mengatakan bahwa kekuatannya cukup baik, dan kekalahan sama sekali tidak berarti dia lemah. Saat dia hendak membela lawannya lebih jauh, Bode dengan marah memotong ucapannya. Kemudian Bode mulai berjalan mendekati pria kita, mengejek pernyataan pembelaannya untuk Sirius. Dia menepis Sirius ke samping, dan menyebut anak kami bodoh, mengatakan bahwa dalam pertandingan, hanya kekuatan yang bisa menghasilkan hasil optimal. Dikuasai oleh emosinya, ia menyatakan bahwa kekalahan membuat seseorang lebih rendah dari sampah buangan. Will terganggu oleh Bode yang berbicara begitu keras tentang muridnya sendiri. Ia mulai berargumen bahwa menjadi penyembuh tidak memberi Bode hak untuk mengatakan apapun yang ia mau. Mata Bode menyala-nyala karena amarah saat ia mencoba menjatuhkan mental anak kami, mengatakan bahwa ia akan segera disisihkan ke golongan yang lemah karena tidak banyak nilai dalam menjadi seorang penyembuh. Ia semakin mengejeknya dengan menunjukkan penipisan drastis tingkat mana miliknya, yang mengejutkan anak kami. Bode menambahkan bahwa orang lemah adalah parasit, yang menyebabkan orang-orang yang lebih kuat terbunuh. Disebut beban mati membuat anak muda kita ini teringat masa lalunya, di mana dia disalahkan oleh Bode karena tidak cukup kuat. Bahkan saat itu, dia mencoba membela diri, bersikeras bahwa penyembuh mendukung orang lain dengan sihir mereka. Berteriak, dia mencoba membuktikan maksudnya, bahwa dunia membutuhkan penyembuh untuk menjaga keseimbangan, atau umat manusia akan binasa. Bode membiarkannya pergi dan mengingat bagaimana muridnya pernah berdiri di garis depan untuk mengulur waktu agar barisan belakang melarikan diri, hanya untuk dikalahkan oleh monster-monster lemah di titik pelarian. Muridnya meninggal tanpa ada tempat lagi untuk pergi, dan Bode hanya bisa menonton tanpa daya, mengetahui dia tidak bisa menyembuhkan. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak bahwa Sirius seharusnya tidak mati untuk sampah seperti itu. Dari sudut pandang praktis, Profesor tidak sepenuhnya salah. Jika kamu lemah, kamu akan mati pada akhirnya apapun yang terjadi dan orang harus berlatih untuk bertahan hidup. Namun,
akan tiba saatnya monster menjadi lebih ganas, dan ketika itu terjadi, yang kuat tidak bisa egois. Untuk saat-saat seperti itu, orang tanpa bakat juga harus tahu cara bertarung. Kembali ke masa sekarang, pria kita menantang profesor untuk berduel, berharap itu akan membuatnya mengakuinya. Bode mencemooh dan menerima tantangan itu, yakin bahwa tidak mungkin seorang penyembuh belaka bisa menang melawannya. Mendengar ini, wasit panik dan bertanya apakah Bode benar-benar serius dengan tantangan itu. Bode dengan bangga memanipulasi aturan agar sesuai keinginannya. Tanpa jalan keluar, wasit membawa Sirius pergi. Pertandingan spesial, Will melawan Bode, diumumkan, dan beberapa saat kemudian, pertandingan dimulai. Bode membunyikan jari-jarinya, menyombongkan diri bahwa dia akan menunjukkan betapa lemahnya anak kita sebenarnya. Dengan jumlah mana yang tersisa, Will khawatir menghadapi lawan terkuat yang pernah dihadapinya selama ini. Dia mulai merencanakan dengan cermat, karena ini bukanlah duel biasa. Saat dia hendak memulai, Bode berteriak tentang betapa lambatnya orang kita dan melancarkan serangannya. Percikan sihir itu cukup untuk menerangi seluruh tanah. Dia lalu membanggakan diri telah mengajarinya 3 alasan dia pasti menang. Mana dalam jumlah besar terpancar saat dia memberikan alasan pertama, yaitu keunggulan jarak untuk menekan musuh. Alasan kedua adalah kecepatan, yang mencegah mereka mengambil tindakan. Alasan ketiga adalah kekuatan untuk mengalahkan mereka dalam satu pukulan. Saat Bode hendak melanjutkan, dia mengejek bahwa sang protagonis mungkin tidak bisa mendengarnya sekarang. Orang kita bangkit lagi, bertanya di mana kekuatan yang mengalahkan dengan satu pukulan itu. Meskipun terlihat terluka, anak kita masih berdiri, mengetahui bahwa profesor itu memiliki sihir petir yang unik. Untuk menyelamatkan diri dari kerusakan listrik, dia harus entah bagaimana menghindari sebuah pukulan langsung ke bagian dalam tubuhnya. Ia sadar bahwa kemampuannya akan sia-sia jika otak atau jantungnya terkena, karena sihir penyembuhannya tidak akan cukup cepat. Untuk alasan spesifik itu, ia menciptakan sirkuit darah yang dapat menghantarkan listrik dengan mudah. Ia menusuk tangannya dengan pisaunya, sehingga ketika listrik mengenai bilah pisau, listrik itu melewati lengan dan kakinya dan ditransmisikan ke tanah, meminimalkan kerusakan yang diterimanya. Meskipun begitu, menahan serangan listrik sangatlah sulit. Sekarang saatnya bagi jagoan kita untuk melancarkan serangan balik. Bode meremehkannya, mengatakan ia merasa kasihan padanya, karena tahu bahwa ia nyaris tidak berhasil menahan serangan itu. Will kemudian mulai meningkatkan tubuhnya secara fisik melalui sihir, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak bisa mengerahkan kekuatan ke dalam tubuhnya. Bode mengungkapkan bahwa petir ungunya membuat korbannya kesulitan bergerak. Will menyadari bahwa ia mungkin dalam masalah serius dan mengangkat tangannya lagi saat serangan lain datang ke arahnya. Dengan egois, Bode ingin melanjutkan, menggunakan sisa mana yang dimilikinya untuk melihat berapa banyak serangan yang bisa ditahan protagonis. Bode melepaskan serangannya, membuat kerumunan terkejut, sementara pahlawan kita terus menahannya, mengetahui bahwa profesor itu benar-benar memiliki sihir unik yang kuat dan tanpa celah, yang memicu kesombongannya. Tapi protagonis menolak menyerah. Ia memutuskan bahwa ia akan menang, mengerahkan setiap tetes mana dan staminanya yang tersisa untuk manipulasi. Dia menancapkan tangannya ke tanah dan segera mulai menumbuhkan pohon harta karun air. Pohon ini memiliki kemampuan untuk menyerap air dalam jumlah besar dari tanah dan menyimpannya, jadi jika digunakan sebagai penghalang, listrik akan mudah tersebar. Namun, takdir berkata lain. Bode berhasil menebang pohon itu dengan serangan listriknya, membuat penonton terkejut. Tokoh kita terdiam saat Bode mulai berjalan mendekatinya, percaya bahwa sang protagonis tidak memiliki apa-apa lagi. Namun saat Bode melihat pohon yang tumbang, dia melihat jamur-jamur mulai tumbuh dengan cepat, yang benar-benar mengejutkannya. Tokoh kita merasakan kelegaan yang tenang. Tekniknya berhasil, karena jamur tumbuh cepat setelah sambaran petir. Ketika hutan berubah menjadi lahan kosong oleh petir, hal itu menciptakan kesempatan untuk tumbuh tanpa musuh, dan jamur termasuk yang pertama muncul. Tapi itu bukan satu-satunya keuntungan yang mereka bawa. Mereka juga menyebabkan kelumpuhan pada tubuh, dan Bode mengalaminya sendiri. Dia panik, dan pria kita memanfaatkan kesempatan itu, mengetahui bahwa jarak yang menguntungkan antara dia dan lawannya akhirnya sirna.
Dia mengerahkan kekuatannya pada tinjunya dan melayangkannya langsung ke Bode. Tapi Bode berhasil menghindarinya dan menyerang pria kita tepat di perut. Dia mengungkapkan bahwa dia juga terampil dalam pertarungan jarak dekat, dan bahwa sihir uniknya memungkinkannya memanipulasi listrik lebih jauh. Dia menyatakan bahwa jika dia memperkuat tubuhnya dengan listrik untuk mempercepat gerakannya, trik yang melumpuhkan itu tidak akan berarti apa-apa dibandingkan. Di tanah, sambil memegangi dadanya, Will tidak dapat menerima bahwa dia mungkin tidak bisa menang. Dengan bangga, Bode mengepalkan tinjunya, menyatakan dirinya pemenang duel. Namun sebelum dia bisa melayangkan pukulan itu, seseorang menghentikannya. Berbalik, dia melihat Profesor Veronica dengan pedangnya terhunus. Dia mencoba mengabaikannya, mengatakan bahwa dia seharusnya tidak ikut campur sebagai pemula. Anak kita menggigil, namun secercah harapan muncul saat dia melihat Veronica. Dia berpendapat bahwa hasil pertandingan sudah jelas, dan bahwa memukul anak itu lebih lanjut akan hanya menyebabkan rasa sakit yang tidak perlu. Bode mencoba membenarkan dirinya, mengklaim bahwa Will adalah penyembuh dan bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Veronica membela rekan kita, menyatakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan sihir tersisa, karena dia telah mencurahkan segalanya ke dalam duel yang baru saja dia lawan. Dengan marah, Bode mencoba menyerang lagi, berpikir Veronica hanya tidak memiliki keberanian untuk menindaklanjuti. Veronica segera mengisi pedangnya, dan keduanya melompat ke arah satu sama lain untuk menyerang. Tiba-tiba, kepala sekolah muncul, mengakhiri pertengkaran. Dia berdiri di antara mereka, mencegah Bode maju, dan meminta maaf kepada Veronica karena tidak menjelaskan situasinya lebih awal. Dia mengumumkan berakhirnya ujian seleksi, dan memerintahkan semua orang untuk meninggalkan lokasi. Saat para siswa mulai bubar, pria kita mencoba menyembuhkan dirinya sendiri tetapi gagal, karena telah benar-benar kehabisan mana. Veronica mengangkat Will ke dalam pelukannya, meyakinkannya bahwa dia telah tampil dengan baik. Dia mendesaknya untuk beristirahat dan tidak memaksakan diri. Namun jaminan ini tidak cukup baginya. Keesokan harinya, dia berjalan melewati sekolah, memikirkan perbedaan kekuatan. Masih membingungkannya bagaimana umat manusia bisa punah bahkan dengan orang-orang sekuat itu di sekitar, dan karena itu dia bertekad untuk mendapatkan kekuatan lebih dan lebih. Will memasuki ruangan, dan kepala sekolah sangat senang melihatnya, menyadari bahwa luka-lukanya telah pulih secara signifikan. Anak kami menjelaskan bahwa begitu mananya kembali, penyembuhannya hampir seketika. Kepala sekolah berasumsi bahwa Will tidak akan mengalami kesulitan dengan pelatihan lapangan, yang mengejutkan sang protagonis. Ia kemudian melanjutkan, menjelaskan bahwa karena Will menempati posisi pertama dalam seleksi, ia lulus. Bersamanya, Sirius dan Erika juga telah lulus. Will menuntut penjelasan, karena Bode sebelumnya menyatakan bahwa semua orang telah gagal. Kepala sekolah menjelaskan bahwa ini terjadi setiap tahun untuk membuat para siswa percaya mereka berada dalam krisis, membangkitkan keseriusan mereka, meskipun beberapa pada akhirnya dinyatakan lolos. Karena pelatihan lapangan membawa bahaya besar, Bode harus berperan sebagai seorang guru, dan meskipun keras, itu memenuhi tujuannya. Dalam kehidupan sebelumnya, Bode selalu berada di garis depan untuk kemanusiaan, dan merupakan salah satu pahlawan yang mencoba menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Kepala sekolah kemudian menganjurkan sang protagonis untuk membentuk kelompok dengan siswa dari sekolah lain sebagai penyerang, agar ia dapat menerima permintaan mengalahkan monster yang sesungguhnya. Ini membuat Will menyadari bahwa ini akan menjadi pertama kalinya ia menghadapi monster yang sama yang merupakan penyebab langsung kepunahan umat manusia di kehidupan masa lalunya. Makhluk yang memiliki kekuatan sihir dikenal sebagai monster, tetapi tidak semua monster secara inheren mengancam umat manusia. Beberapa mungkin menyerang manusia, tetapi seringkali hanya demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Jika perilaku ekologis mereka telah dipelajari dengan baik, mereka bisa saja dimanfaatkan sebagai spesies tetangga daripada diperlakukan sebagai musuh. Namun, 2 tahun dari sekarang, dunia ditakdirkan untuk berubah di bawah pengaruh bulan merah. Monster yang terpapar bulan merah akan menjadi buas, dan berbagai spesies monster super akan mulai bersatu dengan satu tujuan, untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Kemudian, 2 tahun setelah bencana itu, Raja Iblis sendiri akan turun ke dunia.
Rangkaian peristiwa ini akan menempatkan umat manusia pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, menyebabkan negara-negara runtuh. Dan tak terhitung banyaknya orang tewas. Penyihir penyerang akan dibutuhkan di medan perang, namun karena situasi akan tak terkendali, mereka akan terus kehilangan nyawa bersama para ksatria. Bahkan penyihir penyembuh akan dibunuh begitu garis depan runtuh, tidak menyisakan dukungan bagi yang terluka. Pada saat sang protagonis meninggal di kehidupan sebelumnya, hampir tidak ada manusia yang tersisa yang mampu bertarung. Jika orang-orang terus hidup tanpa mengubah apapun, umat manusia tidak akan lagi bisa bertahan hidup. Dia tidak bisa membiarkan tragedi seperti itu terjadi lagi. Dia bersumpah untuk menguatkan dirinya melampaui siapapun di kehidupan sebelumnya agar dia bisa melawan invasi monster besar. Lebih dari itu, ia ingin mengungkap penyebab sebenarnya di balik bulan merah yang membuat para monster menjadi gila, berharap untuk melenyapkan sumber bencana itu sendiri. Kepala sekolah memperhatikan tekad yang terpancar di matanya dan sangat terkesan. Ia menilai perilaku Will menjanjikan, dan bertanya-tanya apakah para guru sudah cukup berhati-hati mengenai pelatihan lapangan yang akan datang. Kepala sekolah meyakinkannya bahwa langkah-langkah yang tepat sudah tersedia. Namun ia menegaskan bahwa ia secara khusus ingin mendukung perkembangan Will. Kemudian, saat berdiri di luar kampus, Bode mendekati sang protagonis. Saat Will mencoba menunjukkan bahwa ia memahami alasan di balik perilaku Bode, Bode sekali lagi membentaknya dan pergi. Namun, sebelum pergi, dia memberitahu Will untuk melakukan yang terbaik selama latihan. Kemudian, saat dia berbalik, dia diam-diam berterima kasih kepadanya karena telah merawat Sirius. Sirius, yang berdiri di belakangnya, juga melangkah maju dan berterima kasih kepada Will. Dia mengatakan bahwa sekarang dia bisa mengatasi kelemahannya dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Selama dia bertahan hidup, dia tahu dia pada akhirnya bisa mendapatkan balas dendamnya, dan kali ini itu tidak akan hilang begitu saja. Sang protagonis mendesaknya untuk menjadi lebih kuat lagi, dan mereka berdua saling mengepalkan tangan dalam persetujuan diam-diam. Bagi Will, rasanya seperti keuntungan bahwa penyihir serangan yang lebih terampil mulai bermunculan, karena mereka akan menjadi sekutu yang sangat berharga dalam pertempuran yang akan datang melawan monster-monster. Tak lama setelah itu, mereka berangkat dengan kereta kuda. Setelah beberapa waktu berlalu, mereka diberitahu bahwa hutan Dunkle semakin mendekat, dan bahwa rincian pelatihan akan ditinjau sebentar lagi. Veronica menjelaskan bahwa mereka akan melawan Goblin sebagai bagian dari misi yang diminta di dalam hutan Dunkle. Dia kemudian membimbing 3 siswa dari Swartz, Hailey, dan Gilbert. Lalu dia beralih ke Will, memberitahunya bahwa dia akan membentuk sebuah kelompok beranggotakan 4 orang, didukung oleh seorang guru dari salah satu akademi. Erika bertanya apakah anggota kelompok telah diputuskan, dan Veronica meyakinkannya bahwa ia akan berada dalam kelompok yang sama dengannya. Meskipun Erika menganggap Veronica menakutkan, ia masih menganggapnya jauh lebih baik daripada dipasangkan dengan orang asing. Setelah beberapa waktu, mereka diberitahu bahwa mereka telah tiba. Saat mereka keluar dari kereta, Veronica memperhatikan bahwa para siswa dari Gilbert sudah mencapai area tersebut. Sang protagonis merenungkan bahwa dalam kehidupan sebelumnya, ia tidak memiliki banyak kenalan atau koneksi. Tiba-tiba, seorang gadis berlari menghampiri Will dan memeluknya erat-erat, berseru bahwa ia sudah sangat ingin bertemu dengannya. Sang protagonis panik, benar-benar bingung tentang siapa gadis itu. Dia dengan cepat memperkenalkan dirinya sebagai Mary Goldgren, kepala sekolah Swartz Academia dan cucu dari Alnaram Goldgren. Sang pahlawan sangat terkejut dengan perkenalannya, karena dia mengingatnya dengan jelas dari kehidupan masa lalunya. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu gadis yang pernah dia obati di rumah kepala sekolah, terutama bukan di sini, di hutan. Melihatnya lagi membuatnya bertanya-tanya bagaimana kabarnya, dan dia dengan cepat meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Hampir seketika, dia mulai meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak pernah bisa berterima kasih kepadanya dengan layak waktu itu. Dia mengabaikannya dengan santai, memberitahunya bahwa itu bukan apa-apa, tapi dia bersikeras bahwa dia ingin membalas budi dengan melakukan sesuatu untuknya. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak memiliki bakat sihir, jadi dia mendaftar di Akademi Gilbert dan mengabdikan dirinya untuk belajar ilmu pedang. Berkat usahanya yang tak kenal lelah,
dia akhirnya menjadi siswa peringkat teratas dalam ujian seleksi akademi. Dia terkikik ketika melihat betapa terkesannya sang protagonis. Dia benar-benar terharu dengan prestasinya, karena beberapa bulan yang lalu dia terbaring sakit. Namun dalam waktu sesingkat itu, dia berhasil mencapai puncak. Sambil menggenggam tangannya, dia mengatakan kepadanya bahwa mereka telah ditempatkan di kelompok yang sama karena bakat masing-masing. Dan bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk membuktikan dirinya berguna baginya. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari apa yang sebenarnya dimaksud oleh kepala sekolah ketika dia berbicara tentang merawatnya. Sebelum dia bisa merenungkannya lebih jauh, dia tiba-tiba menariknya untuk menyambut para siswa yang baru saja tiba dari Heilih. Mengamati dari samping, Veronica dan Erika terkejut melihat betapa ceria dan ramahnya mereka berdua bersama. Di luar kereta dari Heilih, Mari bertanya apakah Olin dan Turf ada di dalam. Olin segera mulai keluar, dengan tenang mengatakan bahwa tidak perlu terburu-buru. Dia dengan riang menyapa semua orang, memperkenalkan dirinya sebagai guru yang ditugaskan untuk mereka. Kelompok. Olin adalah seorang guru di Akademi Heilih, dan di kehidupan Will sebelumnya, Olin adalah penyihir penyembuh terhebat di eranya. Menyadari bahwa dia sekarang berada di kelompok yang sama dengannya memenuhi Will dengan kebahagiaan sejati. Setelah itu, Turf juga melangkah keluar dari kereta, dan Mari memperkenalkan dirinya kepadanya. Namun, Turf terpaku ketika dia melihat mereka berdua berpegangan tangan. Tentu saja, dia meminta perkenalan dengan sang protagonis. Will memperkenalkan dirinya, dan Turf dengan cepat berasumsi bahwa dia pasti seorang penyihir penyerang. Olin kemudian memberitahu para siswa bahwa mereka bebas melakukan apapun yang mereka inginkan, dan bahwa dia hanya akan mengawasi mereka. Sikap santai ini mengejutkan semua siswa. Will berjalan, menghampiri Olin dan bertanya apakah dia boleh memanggilnya guru. Olin bertanya mengapa, dan Will menjelaskan bahwa dia sendiri menggunakan sihir penyembuhan, tetapi tidak pernah memiliki guru yang tepat untuk membantunya berlatih dan menyempurnakannya. Dia kemudian bertanya apakah Olin bersedia mengajarinya. Olin mengatakan bahwa dia pernah mendengar tentang Will sebelumnya, dan dengan senang hati setuju untuk mengajarinya beberapa sihir penyembuhan. Mari bergegas mengikuti mereka, bersikeras bahwa dia juga harus diizinkan memanggil Olin guru jika Will akan melakukannya. Dari samping, Veronica mengamati betapa baiknya kelompok itu tampaknya bergaul. Kemudian, ketika misi penumpasan ditugaskan, setiap kelompok diinstruksikan untuk beroperasi menggunakan gubuk sebagai markas mereka. Area tempat Goblin berada telah dilaporkan terletak jauh di dalam hutan, jadi Olin, Mari, dan Will memutuskan untuk segera menuju ke sana. Sementara itu, Turf, penyihir penyembuh, diinstruksikan untuk tetap tinggal di markas, menghindari garis depan sesuai dengan protokol tradisional. Saat mereka berjalan menuju area kemunculan Goblin, Mari bertanya apakah Will benar-benar hanya akan bertindak sebagai penyihir penyembuh di garis depan. Dia menjawab dengan tenang, memberitahunya agar tidak mengkhawatirkannya. Dia menjelaskan bahwa dia akan bertindak sebagai pengawas kelompok sebagai gantinya, memungkinkan mereka bertarung dengan bebas sementara dia mengawasi semuanya dengan cermat. Menanggapi perkataannya dengan serius, mereka berdua menerima bahwa pengawas tidak memiliki aturan ketat. Mereka segera mulai memburu para goblin. Dalam satu gerakan cepat, Mari menjatuhkan sekelompok besar goblin sekaligus. Sang protagonis hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya, mengingat bahwa hanya beberapa bulan yang lalu dia masih terbaring di tempat tidur.